Segel kekuatan spiritual dari tanah yang tidak ada membuatnya sangat sulit untuk membuat malapetaka surgawi. Kekuatan setelah terbentuk tidak seseram yang ada di dunia lain. Kalau tidak, tidak mungkin bagi Mantian untuk menahan guntur surgawi dengan tubuh fisiknya sendiri dan akhirnya melahapnya. Namun, fluktuasi energi yang datang dari atas kepalanya membuat Tang Ao merasa dingin di hatinya. Ini bukan pertama kalinya dia menyaksikan kekuatan guntur surgawi. Dia tahu betul dalam benaknya bahwa ini adalah guntur surgawi yang sebenarnya. Kekuatan yang terkandung di dalamnya begitu mengerikan sehingga jika benar-benar jatuh pada saat ini, itu akan cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Dalam sekejap pikiran, Tang Ao segera melihat hantu domain itu beroperasi penuh, melindungi tubuhnya. Dalam sekejap, bayangan dunia domain bertabrakan dengan cahaya listrik setebal ember. Kekuatan besar menekan ke bawah, dan Tang Ao merasa seolah-olah sedang membawa gunung di punggungnya, membuatnya sulit bernapas. Energi di tubuhnya melonjak dan dia hampir tidak bisa mengendalikannya. Saat jiwanya bekerja, ia dengan cepat memobilisasi asal-usul semua bintang, dan cahaya bintang yang terang pun menyala. Di bawah dukungan kekuatan yang luar biasa, bayangan virtual dari domain tersebut tampak lebih kokoh, dan mampu menahan guntur. Setelah petir menghilang, wajah Tang Ao menjadi pucat dan napasnya tersendat. Ini baru guntur surgawi pertama, masih akan ada guntur kedua dan ketiga. Berdasarkan pengalamannya di masa lalu, pemboman bencana surgawi akan berlangsung setidaknya selama 2 atau 3 jam. Kekuatan yang mengalir di antaranya sangat besar. Dengan sedikit indera, dia bisa merasakan napas yang berdebar-debar datang dari awan gelap di langit. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa menghentikannya sepenuhnya, dan dia harus melemahkan kekuatan bencana surgawi. Pikiran Tang Ao berpacu saat ia merenungkan akar penyebab malapetaka surgawi yang sedang terjadi. Itu tidak lebih dari tindakannya menentang kehendak surga. Auranya memicu hukum tempat yang tidak ada. Kekuatan meletus selama tabrakan itu, selama itu dapat diputus tepat waktu, awan gelap itu secara alami akan menghilang tanpa target. Memikirkan hal ini, secercah cahaya melintas di mata Tang Ao. Kekuatan domain itu berasal dari operasi rune jahat. Namun, jika dia memotong persepsi spiritualnya sekarang dan menarik kembali hantu domain itu, dan malapetaka surgawi itu tidak menghilang dan masih membombardirnya, dia tidak akan mampu menahannya dalam sekejap. Saat ia ragu-ragu, ia mendengar suara ledakan keras lainnya yang berasal dari awan gelap di atas kepalanya. Guntur dan kilat baru telah berkumpul lagi dan akan menyambar. Ia tidak punya waktu untuk berpikir atau membuat keputusan lagi. Ia membuat keputusan tanpa ragu-ragu. Dia segera memutus persepsi jiwanya terhadap rune roh jahat, dan aura domain menghilang dari tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengumpulkan semua asal-usul bintang dan kekuatan 5 elemen di laut Qi dantiannya. Dengan memutar pergelangan tangannya, dia menggenggam tombak perak, dan cahaya terang melonjak dari ujung tombak. Energi asal mula bintang-bintang langsung terjerat dengan kekuatan 5 elemen, dan sebuah titik cahaya gelap muncul di atasnya. Dengan suara ledakan yang teredam, guntur akhirnya menyambar, membawa serta kekuatan yang tak tertandingi dan mengerikan yang dapat menghancurkan segalanya. Dalam sekejap mata, mata Tang Ao bersinar terang. Dia tidak punya pilihan saat ini. Dia mengarahkan tombak di tangannya ke langit. Cahaya gelap tiba-tiba meledak dan melesat menuju guntur dan kilat. Kedua belah pihak bertabrakan dalam sekejap mata. Tidak ada suara keras dan tidak ada badai yang mengamuk. Langit dan bumi seakan berhenti sejenak saat ini. Kekuatan penghancur yang mengerikan di langit, guntur, terus berguncang, seolah-olah ingin memusnahkan titik hitam itu. Pada saat yang sama, dalam cahaya gelap, ada kekuatan melahap yang tak berujung yang mirip dengan kekacauan dan kehampaan, yang ingin menelan petir itu. Kedua belah pihak berada dalam jalan buntu, dan aura kuat yang meletus tiba-tiba mengguncang ruang di sekitarnya. Penghalang hukum hancur sedikit demi sedikit, dan retakan muncul dalam bentuk garis-garis. Badai energi hukum ruang angkasa yang melonjak sedang terjadi di dalamnya, dan tampaknya badai itu bisa meletus kapan saja. Wajah Tang Ao pucat pasi. Semua energi di tubuhnya telah meledak saat ini. Tekanan besar menimpanya, membuatnya merasa bahwa seluruh tubuhnya dalam bahaya runtuh kapan saja. Jika dia tidak memadatkan sebagian kecil dari tubuh dewa aslinya sebelumnya, dia tidak akan mampu menahan kekuatan tabrakan seperti itu. Tepat saat ledakan dahsyat akan terjadi, guntur dan titik hitam akan meledak pada saat yang sama, kilatan petir keemasan tiba-tiba melesat keluar dari arah kota Pingyang, dan langsung menuju awan gelap di atas langit dan menabraknya. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya segera meledak dari mereka. Alisnya sedikit berkerut. Pada saat ini, selain Mantian,
Mungkin tidak ada orang lain yang berani menabrak awan guntur kesusahan surgawi dengan kecepatan secepat itu tanpa ragu-ragu. Dia mencapai kesucian dengan tubuh fisiknya, meminjam kekuatan guntur surgawi. Dia tidak membuat kemajuan apapun selama periode waktu ini. Tidak ada waktu baginya untuk berpikir lebih jauh. Saat Mantian menyerbu ke dalam awan petir, kekuatan guntur turun lebih dari setengahnya. Titik cahaya gelap telah menguasai dan mulai melahap petir. Namun, jika dibiarkan menyerap semuanya, ia akan segera menyebar lebih jauh dan menuju ke langit. Mantian bertabrakan dengan kekuatan guntur di awan guntur, menyerap kekuatan mengerikan di dalamnya tanpa membuat kesalahan sedikit pun. Jika cahaya hitam masuk saat ini, itu mungkin memiliki dampak yang menghancurkan padanya. Dengan mengingat hal ini, Tang Ao harus menghentikannya bahkan dengan risiko serangan balik dan ledakan diri. Dia memutar tombak perak di tangannya, dan sebelum aliran jiwa dan kemauannya, dia secara paksa memotong keluaran energi di tubuhnya. Dengan cara ini, titik hitam itu tidak memiliki cukup kekuatan untuk mendukungnya, dan mulai menghilang secara bertahap. Pada saat yang sama, sosok Tang Ao bersinar, dan keterampilan tubuhnya yang tak terlihat dibawa ke ekstrim, dan cahaya melonjak seketika. Sebelum titik hitam itu menelan petir itu sepenuhnya, sosok Tang Ao muncul di sana. Esensi bintang-bintang menyembur keluar dan berkumpul di tombak perak itu, tetapi dia tahu bahwa kekuatan asli ini tidak cukup untuk menahan kekuatan menelan. Jika mereka tersapu keluar, mereka hanya akan menjadi makanan untuk penyebarannya lebih lanjut. Pada saat ini, satu-satunya hal yang dapat menahan kekuatan melahap di titik hitam adalah kekuatan yang sama. Namun, ketika dia mengoperasikannya sebelumnya, dia telah menghabiskan kekuatan hukum 5 elemen di Laut Dantian. Sekarang tidak ada aliran kekuatan hukum, dan tidak mungkin membuatnya bertabrakan dan terjerat dengan asal-usul bintang-bintang. Matanya sedikit menyipit, dan ruang di sekitarnya tiba-tiba hancur dalam sekejap, dan energi hukum yang mengerikan dan ganas yang tak terhitung jumlahnya muncul darinya. Tang Ao mengambil keputusan, dan sebuah ide yang sangat berani muncul di dalam hatinya. Dengan lambaian tangannya, sebuah kemauan yang besar meledak seketika. Kekuatan kehendak yang dahsyat itu langsung menembus celah-celah ruang di sekitarnya, dan secara paksa mengekstraksi kekuatan besar hukum 5 elemen yang kacau darinya, menyerapnya ke dalam tombak perak, menyebabkannya bertabrakan dengan asal-usul bintang-bintang, dan napas hukum asal yang dahsyat pun keluar. Pada saat ini, Tang Ao merasa seolah-olah tubuhnya akan meledak dari dalam keluar. Dia tahu dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi dia menggoyangkan lengannya dan menusukkan tombak perak itu dengan keras ke titik cahaya gelap di bawah, dan cahaya hitam yang lebih ganas pun muncul. Pada saat kedua kekuatan itu bertabrakan, Tang Ao tiba-tiba mendengar suara bang yang teredam dari dalam hatinya, seolah-olah guntur telah meledak di dalam tubuhnya. Kemudian semua kekuatan di dalam tubuhnya mulai menghilang seperti air pasang, dan sosoknya jatuh seperti kain perca. Dengan suara bang yang tumpul, Tang Ao merasa tidak ada satupun tulang di tubuhnya yang utuh, dan seluruh tubuhnya tampak hancur berantakan. Tenggorokannya terasa manis, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk besar darah. Napas dan semangatnya langsung melemah. Untungnya, dia masih bisa bertahan sedikit dan tidak langsung pingsan. Dia berbaring di tanah, menatap tabrakan cahaya hitam. Meskipun serangan hukum asal dipadatkan dan dipahami oleh dirinya sendiri dan merupakan salah satu caranya yang paling kuat saat ini, dia belum pernah melihat mereka bertabrakan satu sama lain. Mengenai perubahan yang mengguncang bumi yang mungkin akan segera terjadi di masa depan, ranah kultivasi Tang Ao saat ini benar-benar tidak cukup. Bahkan jika dia dapat sepenuhnya mengoperasikan kekuatan hantu domain, kekuatannya hanya sebanding dengan Kaisar Dewa setengah langkah. Namun, di bawah gelombang seperti itu, bahkan seorang Kaisar Dewa sejati tidak dapat menjamin bahwa ia dapat bertahan hidup, apalagi seorang Kaisar Dewa setengah langkah. Terlebih lagi, pada saat itu pasti akan ada banyak pasang mata yang menatapnya. Jika ia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menopang dirinya sendiri, ia pasti akan jatuh ke dalam bahaya yang ekstrim. Oleh karena itu, Tang Ao tidak akan melewatkan kesempatan apapun untuk memahami kekuatan yang lebih dahsyat, bahkan jika ia akan menghadapi ancaman kematian kapan saja. Keyakinan yang teguh inilah yang telah mendukungnya dari awal hingga sekarang, lolos dari situasi putus asa berkali-kali. Dua titik hitam di atas langit terlihat bertabrakan dan saling melahap. Namun, titik hitam yang telah mengintegrasikan energi kekerasan hukum ruang angkasa jelas lebih kuat. Titik hitam itu berada di atas angin dan terkikis sedikit demi sedikit. Di antaranya, tampaknya ada banyak aura samar dan misterius yang datang. Tang Ao segera membuka kehendaknya yang luas. Dalam situasi saat ini, energi ledakan terlalu bergejolak. Dengan kekuatan spiritualnya,
bahkan jika dia mendekat sedikit saja, dia akan terluka parah akibat benturan tersebut. Hanya dengan meminjam sisa kehendak besar Holy Lord, dia dapat memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan badai, menyelam jauh ke dalamnya, dan mengamati kilatan misterius tersebut. Setelah keinginannya terbenam di dalamnya, Tang Ao melihat kegelapan yang tak terhitung jumlahnya muncul, seperti lubang gelap tanpa dasar. Segala sesuatu yang masuk ke dalamnya akan ditelan sepenuhnya. Dia mengambil keputusan dan langsung menuju ke bagian terdalam di sepanjang lorong. Kesempatan seperti itu langka, dan Tang Ao ingin melihat seperti apa jadinya di akhir kehancuran dan melahap. Seiring keinginannya terus menguat, persepsinya terhadap tubuh fisiknya di dunia nyata menjadi semakin lemah, seolah-olah dia telah sepenuhnya terpisah dari dirinya sendiri dan tidak ada lagi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan dia sendiri tidak tahu di mana dia telah jatuh. Tidak ada apa-apa di sekelilingnya, dan keinginannya terasa seolah-olah terbungkus dalam es selama 10.000 tahun. Itu sangat dingin, seolah-olah dia akan benar-benar membeku menjadi es batu di saat berikutnya. Dalam keadaan tak sadarkan diri, dia melihat sesuatu bergerak dalam kegelapan di kejauhan. Tang Ao berubah pikiran dan terbang ke arah itu, menahan napas dingin. Sebelum dia mendekat, dia merasakan badai yang belum pernah terjadi sebelumnya menerjang ke arahnya. Cahaya putih keabu-abuan menyala, membawa serta kekuatan dahsyat yang cukup untuk menghancurkan segala sesuatu di antara langit dan bumi. Kekuatan ini memengaruhi keinginannya, dan dia merasakannya sedikit, tetapi sama sekali tidak dapat mengetahui apa yang terkandung di dalamnya. Seolah-olah energi yang terkandung dalam cahaya putih keabu-abuan ini tidak ada di dunia. Tang Ao merasakan aura yang besar dan kacau darinya, seolah-olah keberadaan kekuatan ini untuk menyoroti kekacauan. Hatinya bergerak sedikit, dan dia bergumam diam-diam. Mungkinkah ini kekuatan kekacauan segala sesuatu hancur di dalamnya, dan segala sesuatu hidup di dalamnya? Apa sebenarnya kekacauan itu? Mengapa ini yang akhirnya dihasilkan oleh kekuatan melahap itu? Apakah ini dunia di balik cahaya hitam yang ada? Apakah ini nyata? Pikiran dan pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Tang Ao. Dia tidak tahu jawaban atas pertanyaan ini, tetapi kekacauan itu ada di depannya. Melihat kekuatan yang terkandung di dalamnya dan fluktuasi yang dihasilkan oleh aliran itu, dia tampaknya memiliki rasa pencerahan, dan napas dalam-dalam keluar. Dengan memutar matanya, Tang Ao bergegas menuju cahaya putih keabu-abuan. Meskipun keinginan ini berasal dari tubuhnya, bahkan jika itu benar-benar hilang di dalamnya dan tidak ada kemungkinan untuk pulih, dia tidak akan menyesal dan ingin merasakan keberadaan kekuatan yang kacau. Mungkin kesempatan untuk memahami alam suci tingkat ke-8 datang pada saat ini. Dalam sekejap, Tang Ao telah menabrak cahaya putih keabu-abuan, dan merasa seolah-olah dia akan segera ditelan. Kehendaknya terus-menerus terpengaruh dan terpotong olehnya, dan aura yang terkandung di dalamnya benar-benar aneh. Secara bertahap, kekuatan ini semakin merusak kesadarannya, seolah-olah ingin melebur dan menghancurkannya sepenuhnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, Tang Ao akhirnya kehilangan persepsinya. Semuanya kembali menjadi gelap dan hampa, dan dia benar-benar jatuh koma. Ketika Tang Ao terbangun lagi, ia membuka matanya dan melihat seorang pria hangus duduk di sebelahnya. Tidak ada napas yang keluar dari tubuhnya, seolah-olah ia adalah orang mati, tetapi ada perasaan melankolis yang luar biasa di matanya. Dia adalah orang yang hidup, tidak diragukan lagi, tetapi Tang Ao tidak begitu mengerti apa yang terjadi dengan kondisi Mantian dan seperti apa penampilannya saat ini. Dia hanya merasa sedikit lucu dan ingin tertawa, dan akhirnya dia tidak bisa menahan tawanya. Haha, kakak Men, hahaha. Ada apa denganmu, kok bisa jadi begini? Sekarang kamu kelihatan banget. Saudara Tang, bisakah kau berhenti tertawa? Reputasiku benar-benar hancur. Mantian mendesah pelan dan berkata dengan ekspresi putus asa. Tidak apa-apa, haha, kakak Men, tidak apa-apa. Lagi pula tidak ada orang lain di sini, tidak akan ada yang tahu kalau kamu sudah menjadi seperti ini. Aku punya beberapa pakaian di sini, kamu bisa memakainya dan menutupi wajahmu. Tidak akan ada yang tahu, kata Tang Ao sambil tertawa. Tetapi hatinya tiba-tiba terkejut. Hei, aku sudah mencapai tingkat ke-8 alam suci, bagaimana mungkin ini? Haha, ada hal seperti itu, aku tidak menyangka bahwa aku bisa naik ke tingkat berikutnya hanya setelah tidur semalam. Mendengar bahwa Tang Ao benar-benar telah mencapai tingkat ke-8 alam suci, dan memikirkan kondisinya saat ini, Mantian merasa semakin tertekan. Api kemarahan membubung di dadanya, dan dalam sekejap, arus listrik yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan berkelebat di sekujur tubuhnya, meletus dengan suara dentuman keras. Kelopak matanya tiba-tiba berkedut, dan Tang Ao sama sekali tidak ragu.
Sosoknya melesat dan dia berada puluhan kaki jauhnya dari Mantian dalam sekejap. Dia menatapnya dengan keterkejutan di matanya. Pada saat petir menyambar, dia merasakan aura kehancuran yang mengerikan meledak dari tubuhnya. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan yang keras, dan sosok Mantian tiba-tiba membubung ke langit. Cahaya listrik yang tak terhitung jumlahnya melonjak di sekitar tubuhnya, berubah menjadi medan petir yang mengerikan. Aura penghancur yang tak terhitung jumlahnya melonjak di dalamnya, dengan kekuatan besar dan kelainan yang mengerikan. Dia menelan ludah tanpa sadar. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Mantian saat ini sama seperti kekuatan Dewa Petir. Meskipun dia telah mencapai tingkat ke-8 alam suci, akan sulit untuk melawan dengan kekuatan alamnya sendiri, kecuali dia menggunakan semua kemampuannya, kecuali dia mengaktifkan hantu domain. Tampaknya Mantian baru saja menyerap begitu banyak energi guntur surgawi sehingga ia tidak dapat mengendalikannya sepenuhnya. Selama pikirannya mengalami sedikit fluktuasi, itu akan berdampak besar, dan mungkin meledak sepenuhnya dengan ledakan keras. Namun, Tang Ao tidak punya cara untuk menghentikannya dan hanya bisa menonton dari kejauhan. Bagaimanapun, energinya pada akhirnya akan meledak, dan ketika emosi Mantian pulih, ia seharusnya bisa kembali normal. Namun, penantian ini berlangsung seharian penuh. Daerah ini juga berubah menjadi bumi hangus di bawah serangan cahaya listrik yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan penghancur yang dihasilkan sangat mengerikan. Mungkin itu adalah kekuatan Kaisar Dewa setengah langkah. Kekuatan guntur surgawi masih terlalu mengerikan dan ganas. Sosok itu jatuh dari udara, dan untaian cahaya listrik samar masih menyala di sekitar Mantian, membuat suara berderak dari arus listrik. Namun, napas dan emosinya telah sepenuhnya stabil, dan warna hitam terbakar di tubuhnya juga sedikit memudar. Sambil menyipitkan matanya sedikit, Tang Ao terbang mendekat dan menatap Mantian dan berkata, "Saudara Men, jangan khawatir untuk saat ini. Keadaanmu saat ini seharusnya disebabkan oleh dampak dan kehancuran yang disebabkan oleh kekuatan guntur saat menyerapnya. Tubuhmu masih dalam proses kelahiran kembali dan kondensasi, dan akan pulih setelah beberapa saat. Saudara Tang, berapa lama yang Anda maksud dengan periode waktu ini saya merasakan kekuatan guntur surgawi di tubuh saya terus-menerus menghancurkan daging dan darah saya. Kekuatan itu menghancurkan dan tumbuh pada saat yang sama, seolah-olah tidak akan pernah ada akhirnya. Bagaimana saya bisa menghadapi orang-orang?" kata Mantian dengan ekspresi tertekan dan kesal di wajahnya. Tang Ao tidak menyangka bahwa Mantian yang biasanya ceroboh, ternyata sangat peduli dengan penampilannya, tetapi dia tidak menunjukkannya. Sebaliknya, dia menghiburnya dengan lembut, "Saudara Men, jangan khawatir. Kekuatan guntur itu luar biasa, jadi wajar saja jika kekuatannya bertahan sedikit lebih lama. Lihat, kau adalah orang pertama di alam semesta yang dapat melahap dan mengendalikan guntur surgawi, melembutkan tubuhnya dengannya, dan mencapai alam yang belum pernah ada sebelumnya. Di masa depan, kau akan mendominasi surga dan reputasimu akan bertahan sepanjang masa. Betapa kuatnya dirimu nanti. Dibandingkan dengan itu, sedikit latihan ini sekarang tidak ada apa-apanya." Para prajurit yang berlatih di antara langit dan bumi telah berusaha keras untuk mendapatkan kekuatan yang lebih dahsyat, memahami lebih banyak misteri, dan meninggalkan nama mereka dalam sejarah. Beberapa bahkan tidak peduli dengan nama mereka, tetapi tetap saja gagal pada akhirnya. Sebagai perbandingan, Anda jauh lebih beruntung daripada mereka, bukan? Mantian berbalik dan menatap Tang Ao, lalu berkata dengan suara yang dalam, "Tapi bagaimana aku bisa kembali ke alam barbar dalam keadaan seperti ini jika saudara-saudaraku dan teman-temanku melihatku, mereka akan menertawakanku sampai mati. Bagaimana mungkin aku, putra alam barbar, bisa berjalan di dunia di masa depan guntur orang pembawa sial ini telah menyebabkan banyak kerugian bagiku. Haha, kakak Men, kau dan aku adalah pejuang, dan kita mengabdikan diri pada Dao. Kultivasi dan pencerahan adalah yang terpenting. Apa hebatnya penampilan luar selain itu? Dengan kekuatanmu sekarang, kau mungkin akan menjadi dewa petir di masa depan. Saat itu, semua makhluk hidup di dunia akan tunduk padamu." Sambil tertawa keras, Tang Ao menepuk bahu Mantian, dengan raut wajah lega dan iri, dia berkata, "Lihatlah aku bahkan tidak punya kekuatan untuk menahan guntur. Kamu bisa menelannya langsung. Aku sangat iri sehingga aku tidak punya waktu untuk bersedih." "Saudara Tang, apa yang kau katakan itu benar. Kau tidak berbohong padaku." Mata Mantian berbinar saat mendengar ini. Saat keduanya bertemu untuk pertama kalinya, kultivasi Tang Ao jauh lebih rendah darinya, tetapi tidak lama setelah itu, saat mereka bertemu lagi, kekuatannya sudah setara dengannya. Setelah itu, mereka berdua melakukan perjalanan bersama.
Kemajuan kultivasi Tang Ao sangat pesat dan dia membuat kemajuan yang tak terhentikan. Meskipun dia juga memiliki kesempatan dan pertemuannya sendiri, dan kekuatannya meningkat pesat, dia secara bertahap tertinggal. Sebelum tiba di kota Pingyang, dia tidak lagi berada di level yang sama dengannya. Itulah sebabnya ia bertarung dengan beruang coklat berkali-kali, berharap dapat merangsang potensinya melalui pertarungan sengit dan meningkatkan kekuatannya. Namun, hasilnya tidak sesuai dengan keinginannya, meskipun ia biasanya terlihat ceroboh dan sama sekali tidak peduli dengan hal-hal biasa. Namun dalam hatinya, ia merasa sulit untuk menerima kenyataan bahwa wilayah kekuasaan dan kekuatannya tidaklah memadai. Terlebih lagi, lawan yang mereka hadapi semakin kuat dan kuat. Jika ia tidak dapat mengimbangi kecepatannya secepat mungkin, ia secara bertahap akan menjadi beban bagi Tang Ao. Sebagai putra dari dunia barbar, kapan ia menjadi beban bagi orang lain? Ini adalah hal yang paling tidak dapat diterima dalam hatinya, tetapi penempaan tubuh bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam semalam dan dengan pesat. Terutama setelah tubuhnya menjadi suci, setiap langkah kemajuan dihadapkan dengan rintangan besar. Saat dia merasakan malapetaka surgawi sedang terjadi di luar kota dan kilat menyambar, dia terbang ke sana tanpa ragu-ragu, ingin menyerap kembali guntur surgawi itu dan melatih tubuhnya sekali lagi agar dapat mencapai tingkat lebih tinggi dan menyusul Tang Ao. Namun, setelah menyerap guntur surgawi, dia tidak merasakan bahwa kekuatannya meningkat banyak. Sebaliknya, karena guntur itu terus menghancurkan daging dan darahnya di dalam tubuhnya selalu dalam keadaan cedera yang hampir serius, dan kekuatannya menurun. Melihat Tang Ao telah mencapai tingkat ke-8 alam roh kudus, dia merasa semakin tidak nyaman. Ketika dia mendengar kata-kata Tang Ao saat ini, dia tiba-tiba bereaksi. Kekuatan guntur surgawi itu luar biasa. Selama dia bisa menyerap dan memadatkannya secara menyeluruh, kekuatannya akan mengalami perubahan kualitatif. Dia secara alami senang. Tentu saja, Saudara Men, kapan kau pernah berbohong padaku? Menjinakkan tubuh dengan guntur surgawi itu sendiri merupakan jalan yang sangat berbahaya. Saudara Men, kau harus memiliki keyakinan yang kuat dan tidak boleh diganggu oleh kekuatan eksternal. Tang Ao berkata kepada Mentian dengan senyum tipis di wajahnya. Apa masalahnya selama wilayahku bisa ditingkatkan, aku tidak peduli dengan hal lain. Pikiran Mantian berubah, dan dia langsung mengatakannya dengan murah hati dan riang. Orang-orang dengan pikiran sederhana seperti dia dapat memahami 100 pikiran sekaligus, dan ibel dalam diri adalah yang paling mudah untuk dihadapi. Petir mulai bergemuruh. Tang Ao dan Mentian masing-masing membawa banyak barang jarahan. Mereka tinggal di luar kota selama 2 jam. Setelah berkemas, Mentian mengganti pakaiannya dan menutupi seluruh penampilannya. Kemudian mereka menuju kota Pingyang dan segera kembali ke kota. Setelah kekuatannya kembali membaik, Tang Ao tentu saja lebih percaya diri dalam pertarungan memperebutkan batu suci yang akan datang. Dengan hantu domain di tangannya, dia dapat menunda waktu sedikit bahkan saat menghadapi keberadaan Kaisar Dewa. Dikombinasikan dengan cara lain, dia memiliki peluang besar. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, Su Guangjing dan beruang coklat masih dalam pengasingan dan belum keluar, tetapi aura yang keluar dari kamar mereka memang semakin dalam dan dalam, yang menunjukkan bahwa hari terobosan sudah dekat, dan saat itu mereka akan memiliki 2 pembantu yang lebih kuat. Ye Jianyi dan rekan-rekannya mengasah keterampilan mereka dalam ilusi sura dan secara bertahap menjadi lebih mahir dalam hal itu. Segalanya tampak menuju ke arah yang baik. Batas waktu bulan Maret semakin dekat, dan suasana di seluruh kota Pingyang menjadi sedikit lebih serius. Kali ini, Tang Ao sedang berlatih di dalam ruangan, mempelajari pengoperasian kekuatan domain, berharap dapat memahami lebih banyak hal dalam waktu yang terbatas. Tiba-tiba, terdengar ketukan keras di pintu, dan suara Fang Chou terdengar dari luar. Tang Ao, dasar pembohong besar, keluarlah. Dia perlahan membuka matanya dan sedikit mengernyit. Setelah pertikaian dengan Fang Chou terakhir kali, dia bersikap cukup baik selama periode ini, melakukan hal-halnya sendiri. Dia tidak pernah berinisiatif untuk mencari Tang Ao, dan dia hanya senang memiliki waktu luang. Apa yang salah dengannya sehingga dia datang menemuinya hari ini? Dia mendesah dalam hatinya, diam-diam berkata, wanita adalah yang paling sulit dihadapi, lalu dia bangkit dari tempat tidur dan membuka pintu. Dia menatap Fang Chou dengan tenang dan berkata, apa yang kamu inginkan aku sudah menjelaskannya sebelumnya. Jika kamu merasa ada yang salah, kamu bisa pergi kapan saja. Jangan berikan itu padaku. Aku ingin bertanya padamu, di mana saudaraku sudah lama sekali dan mengapa tidak ada kabar tentangnya? Katakan padaku dengan jujur, apakah kau melakukan sesuatu padanya? Fang Chou menatap Tang Ao dengan marah dan penuh kecurigaan di matanya, lalu berkata.
Fang Fu punya urusan sendiri. Dia bukan anak kecil dan tentu saja akan membuat keputusannya sendiri. Kamu bahkan tidak tahu bahwa kamu adalah adik kandungnya, jadi bagaimana aku tahu di mana dia sekarang? Mendengar kata-kata Fang Chou, Tang Ao merasakan sakit kepala di hatinya. Wanita ini benar-benar ceroboh. Jangan coba-coba berbohong padaku. Kakakku dan aku punya batu ajaib yang bisa merasakan hubungan kami, tapi tiba-tiba batu itu putus 2 hari ini. Katakan padaku, apa yang terjadi padanya? Mata Fang Chou sedikit merah, dengan air mata mengalir di dalamnya. Dia hanya punya satu saudara yang tersisa, jadi wajar saja dia sangat cemas dan sedih. Maksudmu, Fang Fu hilang? Tang Ao sedikit mengernyit. Ini bukan masalah kecil baginya, karena batu ajaib itu masih ada di Fang Fu. Jangan terlalu munafik. Bukankah kamu sudah menangkap saudaramu? Fang Chou menatap Tang Ao dengan mata berkaca-kaca dan berkata dengan keras. Pikiran-pikiran berkecamuk dalam benaknya. Fang Fu bersembunyi di keluarga Zhou, dan memang ada risiko terbongkar kapan saja. Jika dia tertangkap oleh orang-orang di Menara Samsara, itu akan berbahaya. Memikirkan hal ini, Tang Ao berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu sekarang. Kamu Ting Mahadewa di sini dengan jujur dan jangan berkeliaran. Setelah mengatakan itu, Tang Ao berbalik dan berjalan keluar. Melihat bahwa dia tidak berpura-pura, Fang Chou ragu sejenak, lalu segera mengikutinya. Tang Ao gelisah dan berbisik pada dirinya sendiri, jika Fang Fu telah ditemukan, orang-orang di Menara Samsara pasti akan menangkapnya dan menyiksanya dengan kejam untuk menemukan batu ajaib itu terlebih dahulu. Jika batu itu jatuh ke tangan mereka, akan sulit untuk mendapatkannya kembali. Tetapi kota Ping yang sangat besar, dan ada banyak tempat di kota utara tempat orang-orang dapat bersembunyi. Tidak mudah untuk menemukan mereka. Dia menyipitkan matanya sedikit, menoleh dan menatap Fang Chou, dan berkata pada dirinya sendiri, Fang Chou dan Fang Fu memiliki hubungan batu dewa. Meskipun sekarang terputus, itu tidak sepenuhnya tidak berguna. Ditatap seperti ini oleh Tang Ao, Fang Fu merasa sedikit gugup. Dia menegangkan lehernya dan berkata, kamu, apa yang kamu lihat dariku? Biar aku beritahu. Apakah kau ingin menyelamatkan saudaramu? Tang Ao menyela Fang Qiu sebelum dia selesai berbicara dan melanjutkan, jika kau ingin menyelamatkannya, dengarkan aku. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Jika kau merasakan keberadaannya, segera beritahu aku. Apakah kau mengerti? Dengan raut wajah ragu dan curiga, Fang Chou menatap Tang Ao dan berkata, kau benar-benar tahu di mana dia berada. Kau menipunya, kan? Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan banyak hal kepadamu. Pokoknya, jika kamu tidak ingin dia mati, dengarkan saja aku. Kata Tang Ao serius. Dia tidak membuang waktu terlalu banyak untuk berbicara dengan Fang Chou. Cahaya bintang muncul di sekelilingnya, lalu dia terbang langsung ke arah distrik Sikeng. Keduanya tiba di luar rumah keluarga Zhou satu demi satu. Tatapan Fang Qiu sedikit tajam, dan dia bertanya kepada Tang Ao dengan suara rendah, kamu mengatakan bahwa saudara itu ada di keluarga Zhou. Mengapa dia datang ke sini? Orang-orang ini berbahaya dan kejam, dan metode mereka kejam. Bukankah ini seperti mengirim domba ke mulut harimau? Sepertinya kamu tidak benar-benar mengerti apa yang dilakukan Fang Fu setiap hari. Kamu masih berbicara tentang telepati. Benarkah? Tang Ao berkata dengan tenang, sedikit cahaya bintang terbang keluar dari telapak tangannya, dan melanjutkan, dia telah mengintai di keluarga Zhou untuk waktu yang lama. Setelah kita bertemu terakhir kali, dia berinisiatif untuk terus mencari informasi dan segera memberitahu saya jika dia menemukan pergerakan yang tidak biasa di sini. Saya sibuk dengan hal-hal lain akhir-akhir ini dan tidak sempat menghubunginya. Sekarang sepertinya dia mungkin telah ditemukan. Tidak, kakak akan baik-baik saja. Aku akan masuk dan mencarinya. Wajah Fang Chou langsung menunjukkan ekspresi khawatir saat mendengarnya. Saat berbicara, dia hendak bergegas masuk, seolah-olah dia akan melawan keluarga Zhou sampai mati hari ini. Dia sangat impulsif. Tang Ao melambaikan tangannya, dan cahaya bintang menyelimutinya. Dia berkata dengan suara dingin, jika kamu ingin dia mati lebih cepat, masuk saja dan basmi dia. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Aku ingin menyelamatkan saudaraku. Lepaskan aku cepat. Fang Chou meronta dengan keras, menatap Tang Ao dan berteriak keras. Teriaklah lebih keras. Akan lebih baik jika kita bisa memancing semua anggota keluarga Zhou ke sini, lalu menangkapmu dan menyatukanmu kembali dengannya. Kata Tang Ao dengan mata menyipit, sementara persepsi bintangnya menyelidiki semuanya dengan saksama. Fang Chou terdiam setelah mendengar ini dan menatapnya dengan dingin. Setelah beberapa saat, Tang Ao membuka matanya,
Cahaya dingin melintas, dan dia bergumam dengan suara rendah dengan ekspresi bingung di wajahnya sepertinya sesuatu benar-benar terjadi. Aku tidak tahu di mana keluarga Zhou menyembunyikannya. Aku tidak dapat menemukannya sama sekali. Sepertinya aku harus masuk. Raja tertinggi roda reinkarnasi sedang duduk di menara. Bahkan jika Tang Ao memiliki bayangan wilayah kekuasaannya untuk disembunyikan, kemungkinan besar dia akan ketahuan, belum lagi dia harus membawa serta Fang Chou, yang bukanlah orang yang sangat patuh. Pikirannya berpacu, dia menarik napas dalam-dalam, lalu melesat dan terbang bersama Fang Chou. Mendarat dengan mantap di taman belakang keluarga Zhou, Tang Ao menahan semua auranya, dan persepsi jiwanya memicu bayangan virtual dari domain tersebut, yang menyelimuti mereka berdua, sepenuhnya memutus semua penyelidikan eksternal. Dia berbisik kepada Fang Qiu mulai sekarang, semuanya terserah padaku. Jika kamu tidak ingin Fang Fu mati dan membawa kami bersamanya, sebaiknya kamu bersikap baik. Jika kamu terus mengacau, aku tidak bisa membantumu. Pada akhirnya, nada bicara Tang Ao berangsur-angsur menjadi tegas, mencoba mengintimidasinya terlebih dahulu. Menatap dingin ke arah Tang Ao, wajah Fang Qiu tampak dingin, dan dia berkata dengan tenang biarkan aku pergi, aku tidak akan melakukan sesuatu yang gegabah, jangan khawatir. Setelah menatap Fang Chou sedetik lebih lama, Tang Ao melambaikan tangannya dan menarik kembali cahaya bintang yang menyelimutinya. Setelah Fang Chou tenang, dia melanjutkan dengan tatapan muram, jika aku tahu bahwa kaulah yang menipu Fang Fu dan menyakitinya, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi, bahkan jika kita mati bersama. Mengikuti Fang Chou, dia berjalan lurus ke dalam. Ekspresi dan auranya mengandung rasa dingin dan tekad. Hati Tang Ao sedikit tergerak. Dia menghela napas sedikit dan segera mengikutinya. Mereka berdua berjalan satu demi satu, melewati taman belakang, dan tiba di area perumahan di belakang. Keluarga Zhou kaya dan berkuasa. Kami tidak tahu apa-apa tentang tempat ini dan tidak tahu apa yang tersembunyi di dalamnya. Berhati-hatilah dan jangan gegabah. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit. Terakhir kali dia melihat Raja tertinggi surga di Menara Samsara, dia tidak ada di sini, tetapi masih belum diketahui apakah ada mekanisme atau jebakan di dalamnya. Ikutlah denganku. Fang Chou berkata dengan tenang, melangkah maju, seolah tahu di mana dia seharusnya berada. Tang Ao sedikit mengernyit dan berpikir dalam hati, sepertinya Fang Chou tahu sedikit tentang rahasia yang tersembunyi di keluarga Zhou. Kedua saudara kandung ini benar-benar hebat. Mereka masing-masing punya cara sendiri. Ini menghemat banyak tenaga. Pasti ada ruang rahasia di sekitar sini. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang menjaganya. Kemudian dia mengikuti Fang Chou, dan mereka berdua berjalan di sepanjang koridor, berbelok ke kiri dan ke kanan. Setelah berjalan cukup lama, mereka akhirnya tiba di depan sebuah pos jaga terpencil. Dengan cahaya yang sama di matanya, dia mengangkat tangannya dan menunjuk, sambil berkata, ada ruang rahasia di sana. Hanya itu yang aku tahu. Ekspresinya sedikit berubah, dan Tang Ao membalik telapak tangannya, dan sedikit cahaya bintang muncul darinya, lalu terbang ke pintu. Setelah penyelidikan cepat, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di ruangan itu. Bahkan sepertinya tidak ada yang membersihkan atau tinggal di sana untuk waktu yang lama, dan banyak debu telah terkumpul di dalamnya. Namun, ini sebenarnya menunjukkan bahwa ada sesuatu yang aneh di ruangan ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin keluarga sebesar keluarga Zhou, dengan banyak pembantu, membiarkan kamar tamu begitu kotor dan tidak dijaga, kecuali seseorang secara khusus memberi perintah untuk tidak membiarkan siapapun mendekat. Memikirkan hal ini, Tang Ao hanya mengulurkan tangan dan mendorong pintu hingga terbuka, lalu masuk ke dalam. Bau busuk menyerbu ke arahnya, dan debu tebal hampir menutupinya sepenuhnya. Dia menyipitkan matanya sedikit, dan cahaya bintang melonjak, menekan semuanya. Ketika ruangan itu kembali terang, Fang Chou juga masuk, menutup pintu, dan berkata dengan dingin mekanisme pintu masuk ke ruang rahasia ada di sini. Setelah dibuka, akan muncul pintu kecil di sana. Aku tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Apakah kamu ingin masuk? Mendengar ini, Tang Ao menyipitkan matanya sedikit dan menatap ke arah pintu masuk ruang rahasia yang disebutkan Fang Chou. Setelah berpikir sejenak, dia berbisik, jangan khawatir, aku akan memeriksanya terlebih dahulu. Kemudian dia membalikkan telapak tangannya, dan sebuah titik cahaya bintang muncul, menembus dinding. Setelah cahaya itu masuk ke dalamnya, Tang Ao segera menemukan lorong di baliknya, tetapi sebelum dia masuk lebih dalam, persepsinya tiba-tiba terputus, seolah-olah ada kekuatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijelaskan di dalam yang mengisolasinya. Ini bukan pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu, jadi dia tidak menganggapnya terlalu serius.
Sambil menyipitkan matanya sedikit, Tang Ao berbalik dan berkata kepada Fang Qiyu, ada segel terlarang di sini, dan pasti ada orang kuat yang menjaga kedalamannya. Pasti akan berbahaya untuk masuk ke dalamnya. Kamu bisa menungguku di luar. Aku berjanji kepadamu bahwa jika Fang Fu ada di sana, aku akan membawanya keluar apapun yang terjadi. Aku ingin masuk. Fang Chou berkata dengan ekspresi dingin tanpa ragu-ragu, lalu dia langsung membuka mekanismenya. Dia mendengar suara klik yang tajam, dan dinding itu tiba-tiba menyusut, dan sebuah lubang yang dalam dan gelap muncul, dari sana keluar semburan napas dingin. Dengan perubahan ekspresi, Tang Ao tahu bahwa jika dia memaksa Fang Chou untuk tidak mengikutinya sekarang, setelah dia masuk, dia akan menemukan cara untuk masuk sendiri, jadi akan lebih baik bagi mereka untuk bertindak bersama. Setidaknya jika mereka menghadapi situasi apapun, mereka dapat saling membantu dan menjaga. Jadi dia berkata kepada Fang Chou dengan serius, aku berjanji kepada saudaramu bahwa aku akan melindungimu. Saat kita masuk nanti, kamu tinggal ikuti aku dengan patuh. Apapun yang terjadi, jangan bertindak gegabah. Serahkan saja padaku. Yang paling dia khawatirkan sekarang adalah Fang Chou akan bertindak impulsif. Sebagai Raja Dewa tertinggi, wajar saja jika dia tidak mungkin menjaga ruang rahasia bawah tanah seperti itu secara pribadi. Jadi orang terkuat di dalamnya hanyalah seorang guru besar di tahap akhir alam dewa. Dengan hantu domain di tangannya, Tang Ao secara alami memiliki keunggulan mutlak dan tidak ada kemungkinan untuk dikalahkan. Jangan khawatir, aku tidak akan menyeretmu ke bawah. Fang Chou berkata dengan suara dingin, melangkah maju dan berjalan langsung menuju pintu masuk. Setelah menarik napas dalam-dalam, Tang Ao pun mengikutinya. Pintu masuk ke ruang rahasia itu sangat sempit, dan awalnya hanya bisa dilewati satu orang. Namun, setelah masuk, pintu itu menjadi lebih lebar. Keduanya berjalan berdampingan, dan karena mereka tidak tahu seperti apa situasi di depan, mereka berjalan tidak cepat maupun lambat. Bagaimana kau tahu ada ruang rahasia di ruangan ini? Dan bagaimana kau tahu dengan jelas cara membuka pintu masuk ke ruang rahasia itu? Tang Ao bertanya dengan suara pelan sambil berjalan. Ia benar-benar penasaran. Tempat seperti ini seharusnya sulit dilihat oleh orang luar. Karena aku pernah ke sini. Fang Chou berkata dengan tenang, dengan cahaya aneh yang berkedip di matanya, seolah-olah dia telah membangkitkan beberapa kenangan yang telah lama hilang, tetapi dia tidak melanjutkan bicaranya. Tang Ao secara alami bersikap bijaksana dan tidak mengajukan pertanyaan lagi. Keduanya berjalan sebentar dan semakin dekat ke ruang rahasia. Gelombang aura menakutkan datang dari lorong di depan, dan ekspresi wajah Tang Ao menjadi serius. Jika mereka masuk lebih dalam, mereka mungkin akan bertemu dengan seorang guru dari keluarga Zhou. Memikirkan hal ini, dia mencoba mengaktifkan persepsi bintangnya lagi, dan sedikit cahaya bintang terbang keluar. Namun, saat itu juga, kilatan gas hitam muncul di lorong dan langsung menelan cahaya bintang. Pada saat itu, Tang Ao merasakan aura yang menakutkan dan menyeramkan, seolah-olah ada binatang buas yang menatap mereka dengan dingin dalam kegelapan. Dengan pikiran yang berubah, Tang Ao berkata kepada Fang Qiyu, ada sesuatu yang aneh di sini. Di depan sana pasti sangat berbahaya. Ikuti aku dan berhati-hatilah. Jika terjadi sesuatu yang salah, mundurlah terlebih dahulu. Jangan khawatirkan aku dan jangan ragu-ragu. Apakah kau mengerti maksudku? Baiklah. Fang Chou mengangguk dengan tenang dan berdiri di belakang Tang Ao dengan penuh kesadaran. Pada saat yang sama, aura di sekelilingnya melonjak dan dia langsung mengaktifkan energi aslinya sendiri. Dia membuat semua persiapan sehingga dia bisa langsung meledak jika terjadi situasi apapun. Tang Ao membalik telapak tangannya, cahaya bintang melonjak, dan bola cahaya dari asal bintang berkumpul di telapak tangannya. Kemudian dia melangkah dan terus berjalan maju. Aura yang menakutkan itu menjadi semakin kuat. Dengan kesadaran spiritual dan tekadnya saat ini, dia merasakan hawa dingin di hatinya di balik aura itu. Setelah berjalan beberapa saat, bagian depan tiba-tiba terbuka. Sebuah ruang besar seperti labirin bawah tanah muncul di depan mereka. Aura menakutkan datang dari bagian terdalamnya. Tang Ao menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, sepertinya ada sesuatu yang ditekan di kedalaman labirin ini. Aku tidak tahu. Tidak ada hal seperti itu ketika aku datang ke sini sebelumnya. Fang Chou berkata dengan dingin di belakang Tang Ao, dengan tatapan mata yang berbinar. Dengan perubahan ekspresi, Tang Ao mempercepat langkahnya dan memasuki labirin. Persepsi bintangnya tidak dapat diaktifkan, jadi dia hanya dapat mencari satu jalan demi satu jalan. Tidak lama setelah dia masuk lebih dalam, sebuah lubang yang dalam muncul di depannya. Dia merasakan napas tajam keluar dari sana, dan dia menyipitkan matanya. Dengan memutar pergelangan tangannya, tombak perak tiba-tiba muncul.
Sebelum dia bisa memberitahu Fang Chou untuk berhati-hati, bayangan hitam tiba-tiba keluar dari bawah dan langsung menuju ke arah mereka berdua. Dengan kilatan cahaya dingin, Tang Ao langsung menusuk dengan tombaknya, dan cahaya bintang langsung bertabrakan dengannya. Itu seperti tentakel gurita. Saat bertabrakan dengan lampu senapan, lubang seukuran kepalan tangan tertusuk di atasnya, dan setengah tentakelnya langsung patah. Raungan terdengar dari bawah lubang. Hati Tang Ao hancur, lalu dia melompat turun. Tepat saat dia setengah jalan turun, dia melihat dua tentakel tiba-tiba keluar dari bawah dan melilitnya. Dengan senyum dingin di wajahnya, Tang Ao bergumam dalam hatinya, seekor binatang buas berani pamer di hadapanku. Itu sama saja dengan mencari kematian. Asal-usul bintang di Laut Qi Dantian meledak dengan megah dan berkumpul di tombak perak, lalu menusuk dengan ganas ke bawah. Cahaya tombak yang melonjak menyapu dan langsung mengenai dasar lubang. Samar-samar, Tang Ao tampaknya melihat sesuatu yang mengerikan di bawah. Tombak itu bersinar ke dalamnya, dan bau amis tercium di wajahnya. Tentakel yang setengah terkena jatuh dengan lembut. Pikiran Tang Ao bergerak, dan dia terbang kembali ke atas lubang. Lawan berkata dengan nada dingin, sudah terpecahkan, terus maju. Sekarang setelah aksinya telah dilakukan, Tang Ao tentu saja tidak perlu lagi bersembunyi. Sumber bintang di tubuhnya mulai beroperasi, dan dia menunjukkan keterampilan tubuhnya yang tak terlihat, berubah menjadi seberkas cahaya, dan langsung masuk ke kedalaman labirin. Setelah beberapa putaran, dia telah mencapai kedalamannya. Fang Chou mengikutinya dari belakang, dan dia tidak tahu jenis keterampilan apa yang dia gunakan, tetapi kecepatannya tidak banyak melambat. Setelah beberapa saat, mereka berdua melewati lorong labirin di depan mereka dan memasuki inti. Mereka melihat bahwa itu adalah ruang yang luas dengan platform batu di tengahnya. Di atas panggung batu itu berdiri sebuah pilar batu besar, yang diukir dengan rune yang sangat rumit dan misterius. Pilar itu dililit 9 rantai besi hitam tebal dan tertanam dalam di bebatuan di tanah. Tidak mungkin untuk melihat seberapa dalam pilar itu. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit. Dia pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Ketika Tang Ao menyelamatkan para pendeta Tao, dia telah melihat ruang rahasia labirin bawah tanah yang sama. Di sanalah dia bertemu dengan pria misterius itu untuk pertama kalinya. Kemudian, di kota Tishan, di lereng gunung, dia melihat pilar batu dan rantai besi yang sama. Orang-orang yang disegel dan ditekan di bawahnya adalah ibel yang kuat. Jika Tang Ao sudah merasakannya dengan benar sebelumnya, benda tersegel di bawah mungkin adalah sisa jiwa dari Chaos Beast. Memikirkan hal ini, dia berbalik dengan ekspresi serius dan berkata kepada Fang Chou, terlalu berbahaya di sini. Fang Fu seharusnya tidak ada di sini juga. Kau harus pergi dulu. Saat dia berbicara, ekspresi Tang Ao tiba-tiba berubah, dan matanya tiba-tiba beralih ke arah yang baru saja mereka masuki. Kemudian, tanpa ragu sedikit pun, dia meraih Fang Chou dan membawanya ke lorong labirin di sisi lain, bersembunyi dengan cepat. Kemudian, sekelompok orang terlihat mengawal seseorang keluar dari lorong di sana. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi serius dan waspada di wajah mereka. Ketika mereka tiba di depan panggung batu, mereka segera memeriksa sekelilingnya. Ketika mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh, mereka membawa orang itu ke arah pilar batu. Melihat orang yang dikawal oleh orang-orang ini dan penampilannya saat ini, hati Tang Ao hancur. Tanpa ragu sedikit pun, asal-usul bintang dan kehendak luas di tubuhnya melonjak pada saat yang sama, langsung memenjarakan Fang Chou sepenuhnya, membuatnya tidak dapat bergerak dan tidak dapat mengeluarkan suara apapun. Jangan khawatir, akan segera ada cara untuk menyelamatkannya. Kemauan Tang Ao mengalir, dan dia berbisik di benak Fang Chou. Saat ini, mata Fang Chou berkaca-kaca dan dia tampak patah hati. Tang Ao merasakan sedikit sakit di hatinya. Fang Fu diikat ke pilar batu, separuh tubuhnya berlumuran darah, kedua bola matanya hilang, dan rambutnya acak-acakan. Jelas bahwa dia telah disiksa. Dasar bocah nakal, aku sarankan kau untuk memberitahu kami di mana batu ajaib itu berada. Kalau tidak kau akan mendapat masalah. Kau mengerti? Setelah mengikat Fang Fu, pemimpin kelompok itu berkata dengan senyum mengerikan di wajahnya. Bah, dasar orang menyebalkan, basmi saja aku kalau berani. Kau hanya bermimpi jika ingin mengetahui keberadaan batu ajaib itu dariku. Fang Fu memuntahkan seteguk darah. Meskipun sudah sampai pada titik ini, dia sama sekali tidak mundur karena takut, dan berkata dengan bangga. Bodoh amat John denganmu, kau benar-benar tidak tahu malu. Ya pukul aku ingin melihat berapa lama kau bisa bertahan. Setelah Fang Fu meludahkan darah di wajahnya, pria itu menjadi marah dan berbicara dengan dingin kepada orang-orang di sekitarnya.
Sekelompok orang segera mengelilinginya, semburan cahaya menyambar, dan memukulnya dengan keras. Orang-orang ini semuanya adalah orang-orang kuat di alam suci, jadi tidak perlu dikatakan lagi, kekuatan serangan mereka sangat besar. Setiap kali mereka menyerang Fang Fu, dia akan segera menderita luka baru. Dalam waktu singkat, seluruh tubuhnya berlumuran darah dan daging, tetapi dia bahkan tidak mengeluarkan satu teriakan pun. Tang Ao sedang mengamati dalam kegelapan, merasakan perubahan drastis pada aura Fang Chou. Dengan sedikit gerakan di dalam hatinya, dia berbisik padanya, "Kamu tunggu di sini, jangan bergerak, aku akan ada di sana." Saat dia berbicara, sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya, dan langsung terbang menuju platform batu, tiba di depannya dalam sekejap mata. Siapa ini? Dia mencari kematian. Para master keluarga Zhou bereaksi sangat cepat. Mereka menyadari keberadaannya saat dia muncul. Cahaya di tangan mereka melonjak dan mereka langsung menyerangnya. Beberapa master di alam suci menyerang pada saat yang sama, menyapu seluruh ruangan dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan kilatan cahaya di matanya, Tang Ao melambaikan tangannya, dan cahaya bintang yang terang bersinar. Dia menyapu tombak perak di tangannya dan langsung melesat ke arah tembakan cahaya dari beberapa orang. Terdengar suara bang yang teredam, dan badai energi yang melonjak tiba-tiba meletus, dan badai itu akan segera melanda. Pada saat ini, rantai pada pilar batu tiba-tiba bergetar hebat, membuat suara berdetak, dan cahaya gelap meledak darinya. Aura yang menakutkan dan menyeramkan meledak, langsung menelan semua badai energi. Wajahnya menjadi gelap, dan Tang Ao segera menarik sumber bintang. Sebuah keinginan besar menyembur keluar dan langsung menyelimuti orang-orang. Orang yang bertanggung jawab tiba-tiba mengubah ekspresinya, dan tatapan yang diberikannya kepadanya dipenuhi dengan ketakutan yang tak dapat dijelaskan, seolah-olah dia telah melihat binatang buas yang menakutkan. Dengan memutar pergelangan tangannya, tombak perak itu tiba-tiba menusuk keluar. Bahkan jika dia tidak menggerakkan energi asal bintang untuk meledakkan cahaya tombak, di bawah tekanan kehendak yang luas, Tang Ao juga memiliki kekuatan besar hanya dengan mengandalkan tampilan keterampilan tombak. Orang-orang ini tidak dapat memobilisasi energi asli untuk sementara waktu dan tidak dapat melawan. Orang yang memimpin langsung terlempar oleh pukulan tebasan Tang Ao. Melihat situasi yang tidak tepat, beberapa orang yang tersisa segera mengeluarkan senjata mereka dan menyerangnya secara bersamaan. Kedua belah pihak langsung terlibat dalam perkelahian. Orang-orang ini juga petarung yang baik dengan seni bela diri yang sempurna. Cahaya dan bayangan perak terus berkelap-kelip. Tang Ao sudah lama terbiasa menyerang dalam pertempuran. Dengan tombak perak di tangannya, dia sangat kuat dan tak terkalahkan. Meskipun orang-orang ini sama-sama ahli dalam seni bela diri, wilayah mereka jauh lebih rendah darinya, dan pengalaman praktis mereka jauh lebih sedikit. Setelah beberapa saat, mereka jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Memanfaatkan celah antara serangan beberapa orang, tombak perak di tangan Tang Ao tiba-tiba keluar dan menusuk ke arah orang terakhir pada sudut yang sangat sulit. Tembakan itu datang begitu cepat sehingga pria itu tidak bereaksi dalam sekejap dan langsung tertusuk di perut. Kemudian Tang Ao tiba-tiba mengerahkan tenaga dengan tangannya, dan senjatanya berputar secara horizontal, menghantam ke kiri dan ke kanan, mendorong orang-orang di kedua sisi menjauh. Dia mengangkat kakinya dan menendang orang di depannya, lalu mengeluarkan senjata perak dan memukul orang di sebelah kiri. Mereka buru-buru meletakkan senjata di tangan mereka di dada. Terdengar suara bang yang teredam, dan beberapa orang terlempar pada saat yang sama, menghantam pilar batu dengan keras. Tang Ao mengayunkan lengannya, dan tombak perak itu membentuk lingkaran besar di tangannya, dan segera menyapu ke arah orang-orang di sebelah kanan. Mereka tidak dapat menghindar dan langsung tersungkur. Kemudian Tang Ao melesat dan menerkam ke arah 3 orang terdekat. Saat dia mendekat, senjatanya melesat dan menusuk lurus seperti kilat, menusuk jantung mereka. Kemudian dia berbalik ke yang lain dan melakukan hal yang sama kepada mereka, membasmi mereka semua. Hanya pemimpin kelompok itu yang tersisa. Dia telah jatuh ke tanah dan napasnya tidak stabil. Dia baru saja bangun dan melihat Tang Ao menyerang seperti dewa kematian. Tidak ada keraguan sama sekali, ekspresinya sangat dingin, dan dia sangat ketakutan di dalam hatinya. Dia segera mulai berpikir untuk mundur, dan berbalik untuk menuju pintu masuk labirin. Namun, tepat setelah dia mengambil beberapa langkah, dia mendengar suara whoosh menembus udara di belakangnya, dan tombak perak seputih salju menusuk di depannya, menghalangi jalannya. Berbalik, dia melihat sosok yang tiba-tiba membesar. Dia mengangkat kakinya dan menendang pria itu hingga jatuh ke tanah. Tang Ao menendang wajahnya dan berkata dengan dingin, "Jika kamu tidak ingin mati, diam saja." Mendengar hal itu, lelaki itu tidak berani berkata apa-apa,
dan segera mengangguk dan berkata, "Tuan, saya akan mendengarkan Anda. Jangan basmi saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan." Dia mengangkat pria itu dan melemparkannya ke panggung batu. Tang Ao berkata dengan suara dingin, "Turunkan dia." Rantai besi dan pilar batu itu penuh dengan kekuatan aneh. Dia tidak tahu triknya. Selain itu, kekuatan yang baru saja meledak itu sangat mengerikan. Tentu saja, dia tidak akan melakukannya sendiri dengan gegabah. Ya, aku akan segera menurunkannya, segera. Mendengar ini, pria itu segera bertindak dan menurunkan Fang Fu. Kemudian Tang Ao melambaikan tangannya dan mengambil kekuatan yang memenjarakan Fang Chou. Sosok itu melintas dan langsung muncul di panggung batu. Dia menusukkan pedang ke jantung pria itu. Dilihat dari posturnya, dia tentu ingin membasminya secara langsung seolah-olah ingin membalas dendam. Pada saat ini, cahaya perak menyala, dan suara klak yang tajam terdengar. Tang Ao menghentikan Fang Chou dan berkata dengan serius, "Kamu tidak bisa membasminya sekarang. Pergi periksa Fang Fu dulu dan bantu dia menyembuhkan lukanya. Serahkan dia padaku." Fang Chou menatap pria itu dengan mata dingin, niat membasmi di wajahnya tidak berkurang sedikit pun. Dia berbalik dan berjalan cepat ke arah Fang Fu, membantunya berdiri, air mata mengalir di matanya, dan buru-buru mengeluarkan segenggam botol obat, menuangkan beberapa pil dan menyuapinya, berbicara dengan suara menangis. "Kakak, kamu baik-baik saja?" "Aku Xiao Chou. Tolong jangan tinggalkan aku sendiri, jangan tinggalkan aku sendiri." Saat dia berbicara, dia menangis terseduh-seduh, dengan tatapan kesakitan dan putus asa di matanya. Luka-luka Fang Fu begitu parah sehingga napasnya tersengal-sengal. Tang Ao merasakan perubahan napasnya di samping, dan hatinya sedikit tergerak. Dia melambaikan tangannya, dan asal-usul bintang yang melonjak langsung menuju Fang Fu. Pada saat yang sama, rantai hitam di pilar batu bergetar hebat lagi, dan cahaya hitam muncul. Namun, Tang Ao sudah menduga hal ini akan terjadi, jadi ketika ia mengaktifkannya, ia mengerahkan sejumlah besar energi. Butuh waktu bagi rantai hitam untuk melahap dan menyerapnya, dan mustahil baginya untuk menelan begitu banyak energi sekaligus. Pada akhirnya, separuh kecilnya menembus ke dalam tubuh Fang Fu. Dengan bantuan asal-usul bintang, napasnya menjadi benar-benar stabil, tetapi butuh beberapa waktu sebelum dia bangun. Tang Ao menoleh dan menatap pria ini. Dengan tatapan dingin di matanya, Tang Ao bertanya, "Bagaimana kamu menemukannya? Apa yang kamu tanyakan? Apa yang kamu ketahui?" "Tuan, saya tidak tahu. Semua ini dilakukan oleh tetua kedua. Ia mengatakan bahwa ia menemukan celah, lalu menangkapnya dan menyiksanya dengan kejam. Ia juga mengatakan bahwa orang ini tahu di mana batu suci itu berada, dan meminta kami untuk mengeluarkannya darinya apapun yang terjadi. Itulah sebabnya kami melakukan ini." "Maksudnya, kamu juga baru saja menemukan identitasnya," kan? Tang Ao menyipitkan matanya sedikit. Jika Fang Fu baru ditemukan baru-baru ini, maka orang-orang dari keluarga Zhou seharusnya tidak punya waktu untuk berbuat banyak padanya. Satu-satunya masalah yang dia alami adalah luka-lukanya. Ya, tetua kedua tiba-tiba menemukannya tadi malam. Kami menyiksanya sepanjang malam dan mencoba segala cara yang mungkin, tetapi dia menolak untuk mengatakan apapun. Kemudian, tetua itu menyuruh kami untuk membawanya ke sini. Dengan kekuatan altar, kami dapat dengan cepat menghancurkan jiwanya." "Maksudmu 10 altar ini apa yang tersembunyi di bawahnya?" Tang Ao bertanya sambil mengerutkan kening ketika mendengar ini. "Saya tidak tahu detailnya, tetapi saya tahu ada binatang buas yang kuat yang diabadikan di sini, dan kita harus mengorbankan banyak orang untuknya setiap tahun." Pria itu berkata dengan senyum menyanjung di wajahnya, "Tuan, saya telah menceritakan semua yang saya tahu, bisakah Anda membiarkan saya pergi sekarang?" "Membiarkanmu pergi? Kau terlalu banyak berpikir," kata Tang Ao dengan tenang. Setelah mengajukan pertanyaan, tentu saja tidak ada gunanya menahan orang ini. Dia berbalik dan berjalan ke arah Fang Fu, dan berkata kepada Fang Qiu, "Pada saat yang sama aku sudah selesai mengajukan pertanyaan, dan dia diserahkan kepadamu. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan." Saat dia mengatakan itu, dia membalikkan telapak tangannya, cahaya bintang bersinar, dan terus bergegas menuju Fang Fu. Kemudian sesosok tubuh melintas, dan kilatan cahaya pedang melesat, langsung menembus jantung pria itu. Napasnya terputus, dan ada ekspresi terkejut dan tidak percaya di wajahnya hingga kematiannya. Dia tampaknya tidak mengerti mengapa dia akan mati meskipun apa yang telah dikatakannya. Setelah memotong kepala pria itu dengan satu pedang, Fang Chou berbalik dan segera kembali ke sisi Fang Fu. Sambil menatap Tang Ao, dia bertanya dengan cemas, "Bagaimana? Pikirkan cara untuk menyelamatkan saudaraku."
Energi asli yang baru saja kamu gunakan tampaknya memiliki efek. Coba lagi, coba lagi. Jangan khawatir, ini bukan tempat untuk menyembuhkan. Napas Fang Fu sudah stabil. Bahkan jika aku memberinya lebih banyak sumber bintang sekarang, itu tidak akan banyak berpengaruh. Dia kekurangan vitalitas dalam tubuhnya dan harus diisi ulang, kata Tang Ao dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu, ganti rugilah. Katakan padaku bagaimana cara mengganti ruginya. Kalau tidak, aku bisa memberinya semua vitalitasku. Selama itu bisa menyelamatkannya, apapun tidak masalah. Kata Fang Chou dengan cemas. Asal-usul kehidupan bukanlah sesuatu yang dapat dikendalikan dengan mudah. Mari kita keluarkan dia terlebih dahulu, kata Tang Ao sambil menggendong Fang Fu dan berjalan menuju pintu masuk labirin. Setelah beberapa saat, mereka keluar dari pintu masuk lorong rahasia. Membawa Fang Fu kembali ke kamar, Tang Ao mengaktifkan persepsi bintangnya dan menjelajah sedikit. Dia tidak menemukan apapun di sekitarnya. Dengan sedikit pikiran di benaknya, dia segera membuka pintu dan keluar. Setelah dia berada di luar, dia naik dan meninggalkan keluarga Zhou. Sebenarnya, Tang Ao masih memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Dengan tindakan mereka di bawah, mustahil bagi Raja Menara Samsara untuk tidak menyadarinya sama sekali. Mengapa dia tidak mengambil tindakan? Mereka menempuh perjalanan dengan lancar dan kembali ke distrik kota utara dengan lancar. Meskipun Tang Ao masih memiliki banyak keraguan di dalam hatinya, dia aman dan sehat dan tidak mengalami kecelakaan apapun. Dia mengirim Fang Fu ke kamar dan membaringkannya di tempat tidur, kemudian mengaktifkan Origin of the Stars, menutupi tubuhnya untuk membantunya pulih dari cedera fisiknya. Fang Chou telah berdiri di sana, menunggu sampai Tang Ao menyelesaikan semuanya, lalu dia melangkah maju dengan wajah cemas dan bertanya, "Saudaraku, bagaimana keadaannya? Apakah dia baik-baik saja? Bagaimana kita menemukan sumber kehidupan yang kamu sebutkan sebelumnya? Apakah dia bisa pulih setelah kita menemukannya?" "Jangan khawatir, sekarang setelah aku membawanya kembali, aku tentu akan menjaganya tetap aman." Tang Ao berkata dengan wajah serius. Luka Fang Fu sebenarnya sangat serius. Cara biasa tidak akan berhasil sama sekali. Satu-satunya cara adalah kembali ke kota Tishan dan membawa Xiao Shu kembali. Dengan mengingat hal ini, Tang Ao berbalik dan berjalan keluar. Fang Chou menoleh ke arah Fang Fu yang tak sadarkan diri dan segera mengikutinya, sambil bertanya dengan cemas dari belakang, "Apa saja cara yang kamu punya? Katakan padaku, apakah kamu butuh bantuanku? Aku bisa melakukan apa saja. Lebih baik kau diam saja dan tidak menggangguku." Tang Ao berkata dengan tidak senang, lalu berjalan keluar dari kamar Mentian. Karena tubuhnya belum pulih, ia bersembunyi di dalam dan tidak keluar. Ia mengetuk pintu dengan lembut dan berkata, "Kakak Men, kau di sana." "Kakak Tang, ada apa?" Kemudian terdengar suara Mantian dari dalam ruangan, dan sepertinya dia dalam kondisi baik. "Saya ingin meminta Anda untuk kembali dan membawa pohon kecil itu untuk saya." Tang Ao berpikir sejenak dan berkata kepada orang di dalam ruangan. Awalnya, akan lebih baik baginya untuk pergi kali ini, karena Mantian masih perlu mengoperasikan dan mengendalikan kekuatan baru guntur surgawi, tetapi situasi di keluarga Zhou dan Menara Samsara membuatnya ragu dan khawatir. Kali ini, pertempuran di ruang rahasia bawah tanah tidak menimbulkan reaksi apapun dari pihak lain. Bahkan, selain orang-orang yang mengawal dan menginterogasi Fang Fu, tidak ada orang lain yang terlihat. Ini terlalu tidak biasa, jadi Tang Ao ingin pergi ke sana sesegera mungkin untuk menyelidikinya secara menyeluruh. "Pulang, tunggu sebentar. Kalau anak laki-laki cantik itu melihatku seperti ini, dia akan menertawakanku sampai mati. Aku tidak akan pergi. Kau bisa cari orang lain." Beruang bau itu juga tidak apa-apa, biarkan saja. Mantian di ruangan itu ragu sejenak, lalu menolak. "Saudara Men, Saudara Xiong sedang menyendiri dan berusaha mencapai alam Kaisar Dewa. Dia tidak bisa keluar untuk sementara waktu. Saya juga sibuk dan harus pergi dan memeriksanya. Jangan khawatir, Saudara Chen tidak akan banyak bicara." Tang Ao mendesah pelan dalam hatinya. Sungguh bukan tugas yang mudah untuk meyakinkan Mentian. "Aku tidak peduli. Aku tidak akan pergi. Aku tidak bisa memberi kesempatan pada bocah tampan itu untuk mempermalukan diriku sendiri." Mantian tampaknya telah mengambil keputusan dan memutuskan untuk tidak pergi. Ekspresinya sedikit berubah, dan beberapa pikiran melintas di benak Tang Ao. Kemudian dia berkata sambil tersenyum, "Saudara Men, kondisimu saat ini disebabkan oleh pemboman guntur. Jika kamu mengandalkan dirimu sendiri untuk mengoperasikan dan mengendalikannya, akan butuh setidaknya 1,5 tahun untuk pulih. Selama waktu ini, kita pasti akan menghadapi banyak pertarungan, dan Saudara Chen pasti akan datang untuk bergabung dengan kita. Saat itu,
kamu tidak akan dapat berpartisipasi dalam pertempuran jika kamu belum sepenuhnya menguasai kekuatan Guntur. Kekuatan itu akan terus mendatangkan malapetaka di tubuhmu, dan kamu hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya. Dia akan semakin mengolok-olokmu. Terdengar suara bang yang teredam, dan pintu tiba-tiba terbuka. Kilatan petir keemasan melesat keluar dari dalam, dan langsung menuju ke arah kota Tishan. Suara Mantian terdengar dari jauh. Saudara Tang, jika Xiao Shu tidak dapat membantuku, aku akan kembali untuk menyelesaikan masalah denganmu. Haha, siapa bilang Mantian itu orang bodoh? Bukankah reaksinya sangat cepat? Setelah tertawa beberapa saat, mata Tang Ao melengkung membentuk setengah bulan. Dia menoleh dan menatap Fang Chou lagi dan berkata, baiklah, aku sudah meminta saudara Men untuk mencari seseorang untuk menyelamatkan Fang Fu. Jangan khawatir. Pohon kecil yang kau sebutkan itu benar-benar dapat menyelamatkan saudaraku. Tapi bagaimana kalau tidak berhasil? Apakah ada cara lain? Apakah ada orang lain yang bisa kutemukan? Aku akan pergi. Fang Chou jelas masih tidak begitu percaya pada Tang Ao di dalam hatinya, dan berkata dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Ekspresinya sedikit berubah, dan Tang Ao tahu dalam hatinya bahwa Fang Chou terlalu khawatir, jadi dia berkata dengan serius, jangan khawatir, karena aku bilang aku akan menjamin bahwa dia akan baik-baik saja, aku pasti akan melakukannya. Kakak Men seharusnya pergi selama beberapa hari, kamu hanya perlu merawat Fang Fu dengan baik. Setelah selesai berbicara, Tang Ao berbalik dan berjalan keluar. Fang Qiu menunjukkan sedikit keraguan dan kesulitan. Melihat bahwa dia telah pergi, dia bertanya, hei, kemana kamu pergi? Bukankah kamu mengatakan akan membantuku menjaga saudaraku? Apa yang harus aku lakukan jika kamu pergi? Awasi saja dia dan jangan biarkan siapapun menusuknya lagi, kata Tang Ao dengan tenang sambil berjalan keluar pintu. Dia berjalan menuju keluarga Zhou di wilayah utara kota. Setelah tiba di tempat itu, Tang Ao berbaur dengan kerumunan. Dia menjentikkan tangannya, dan serpihan cahaya bintang muncul darinya dan menyebar. Berdasarkan persepsinya, segala sesuatu di sekitarnya berada di bawah kendalinya. Dia sudah pernah ke rumah keluarga Zhou. Sampai sekarang, dia seharusnya tidak bisa menemukan apapun. Namun, saat ini, mereka harus bereaksi. Bagaimanapun, Tang Ao telah mengambil tindakan sebelumnya dan membasmi beberapa master di alam suci. Bagi keluarga manapun, itu akan menjadi kerugian besar. Jika dalam keadaan seperti itu, keluarga Zhou tidak melakukan tindakan apapun, maka tipuannya terlalu kentara. Jika Menara Samsara benar-benar memiliki rencana, itu seharusnya tidak begitu kasar dan kentara. Sambil memikirkannya, matanya tiba-tiba menyipit dan melihat ke arah jalan di depan. Dia melihat sekelompok prajurit berbaju besi bergegas dari jalan di depan dengan ekspresi serius dan tergesa-gesa. Pejalan kaki di sepanjang jalan menghindari mereka satu demi satu. Melihat penampilan mereka, sepertinya mereka sedang bergegas ke suatu tempat dengan kecepatan penuh. Dengan sedikit gerakan di dalam hatinya, Tang Ao mundur ke kerumunan di samping. Setelah para prajurit itu lewat, dia mengikuti mereka dengan tenang. Dia melihat orang-orang itu langsung keluar dari kota Pingyang dan menuju ke pegunungan di kejauhan. Di sanalah Tang Ao pernah menyebabkan malapetaka guntur surgawi sebelumnya. Dengan sedikit gerakan di dalam hatinya, tubuhnya berkelebat dan dia tiba di tempat itu dari sisi lain terlebih dahulu. Setelah menunggu setengah hari, Tang Ao melihat bahwa para prajurit memang telah berhenti di sini, dan segera mendirikan kemah di tempat itu, mengelilingi daerah itu. Terutama tempat yang dibombardir oleh guntur, ada prajurit yang ditempatkan di sana, seolah-olah mereka sedang menjaga sesuatu yang sangat penting. Namun, Tang Ao pernah bertempur hebat di sini sebelumnya, dan memicu malapetaka guntur surgawi. Tidak ada apapun di sekitar kecuali tumpukan rerun dewa. Apa yang bisa mereka dapatkan dengan tetap tinggal di sini? Lagi pula, mereka tidak akan bisa mengikuti jejaknya dan memicu malapetaka guntur surgawi lainnya, bukan? Saat dia berpikir, dia melihat dua kilatan cahaya datang dari sisi lain. Setelah mereka mendarat, Tang Ao dapat melihat dengan jelas bahwa mereka adalah dua orang yang mengenakan jubah hitam. Dia sedikit mengernyit dan bergumam pada dirinya sendiri, mereka adalah orang-orang dari kuil Dewa Bintang. Apa yang ingin mereka lakukan di sini? Setelah kedua pria itu tiba, para prajurit keluarga Zhou yang mengelilinginya dengan cepat mundur, sementara kedua pria itu berbalik, seolah-olah mereka sedang memastikan sesuatu. Setelah beberapa saat, mereka mulai bergerak, memegang pilar besi hitam aneh di tangan mereka dan terjun ke bumi yang hangus. Saat mereka terus bergerak, Tang Ao perlahan menemukan beberapa petunjuk. Keduanya tampak sedang membentuk formasi aneh, tetapi dia belum tahu apa fungsi spesifik dari formasi ini. Dia harus menunggu hingga formasi itu benar-benar selesai sebelum dia bisa melihat sesuatu.
Setelah lebih dari 1 jam, kedua orang dari kuil Dewa Bintang tampaknya akhirnya telah mengatur semua pilar besi, dan kemudian berjalan ke inti formasi. Gelombang cahaya redup muncul dari tubuh mereka, embusan angin bertiup kencang, dan napas dingin keluar. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit dan tiba-tiba menatap ke langit. Dia mengolah kekuatan asli bintang-bintang dan persepsinya terhadap medan bintang sangat tajam, yang tak tertandingi di dunia. Saat kedua orang dari kuil Dewa Bintang mengaktifkan kekuatan mereka, dia melihat sesuatu yang aneh di langit berbintang di atas kepalanya. Meskipun hari masih siang dan cahaya matahari terhalang, bintang-bintang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi Tang Ao dapat merasakan adanya jejak kekuatan misterius yang turun dari langit menuju formasi tersebut. Kekuatan semacam itu adalah sesuatu yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Begitu pikirannya beralih, dia mendengar dua orang master kuil Dewa Bintang dalam formasi itu melantunkan mantra. Meskipun dia tidak mengerti apa yang mereka katakan, itu jelas semacam rumus sihir aneh. Tang Ao sedikit mengernyit, pikirannya berpacu. Ketika dia bertanya-tanya, dia melihat kilatan cahaya. Lingkaran cahaya hitam misterius tiba-tiba meledak dari formasi itu, menutupi bumi hangus yang ditinggalkan oleh petir. Samar-samar, tampak ada semburan gas hitam yang melonjak keluar darinya, menyatu ke langit, dengan kilatan petir sesekali. Ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Tang Ao dengan tajam merasakan dari kilatan petir itu bahwa kekuatan guntur surgawi yang sesungguhnya sedang terbentuk di dalamnya. Mungkinkah pembentukan kuil Dewa Bintang benar-benar dapat meminjam kekuatan bintang-bintang untuk menelusuri kembali sumbernya dan menciptakan kembali malapetaka surgawi? Metode seperti itu benar-benar terlalu sulit dipercaya. Tepat saat Tang Ao sedang berpikir dan terkejut, dia mendengar suara ledakan yang teredam tiba-tiba datang dari atas kepalanya, seolah-olah guntur sedang menggelegar. Dalam keadaan tak sadarkan diri, dia tiba-tiba melihat kilatan petir setebal ember langsung menghantamnya. Ekspresinya penuh dengan keterkejutan. Sinar petir ini persis sama dengan sinar pedang pertama yang disambar petir malapetaka surgawi yang disebabkan oleh Tang Ao saat itu. Kekuatan dan energinya persis sama. Formasi ini sebenarnya dapat melacak kembali ke asalnya dan menggambarkan kembali apa yang telah terjadi sebelumnya. Jika formasi itu masih bisa mengendalikannya sepenuhnya, itu akan terlalu mengerikan. Wajah Tang Ao serius, dan matanya tertuju pada dua penguasa kuil Dewa Bintang dalam formasi itu. Cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di matanya, dan pikirannya berpacu, memikirkan cara untuk mengalahkan mereka. Dalam keadaan tak sadarkan diri, dia melihat awan malapetaka di atas kepalanya tiba-tiba menyusut, dan seorang guru dari kuil Dewa Bintang tiba-tiba mengeluarkan benda seperti cakram, dengan semburan cahaya biru tua yang melonjak di atasnya. Cahaya rune bintang yang ajaib dan misterius menyala, dan menghisap petir yang jatuh. Kemudian cahaya bintang menyebar dan hantu-hantu mulai bermunculan di dalamnya. Mata Tang Ao bersinar terang. Dia melihat ke dalamnya dan melihat sosoknya dan mantian muncul di dalamnya. Itu sebenarnya memulihkan keadaan ketika dia dan mantian berada di sini sebelumnya. Ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Dalam hal ini, bukankah itu berarti bahwa selama kita memiliki formasi ini dan menentukan tempat-tempat yang pernah dikunjunginya, dengan menjalankannya dalam operasi, kita akan dapat mengetahui semua yang telah dilakukannya. Dengan sedikit spekulasi lagi, kita bahkan dapat menyimpulkan apa rencana tindakannya selanjutnya. Melihat ini, Tang Ao sudah berencana untuk segera bertindak, tetapi pada saat ini, cahaya terang tiba-tiba datang dari kejauhan, membawa aura penindasan yang mengerikan. Tang Ao sedikit mengernyit dan berpikir dalam hati, itu adalah Kaisar Dewa Raja Surgawi tertinggi. Ketika cahaya itu mendarat di dekatnya, cahaya itu langsung masuk ke dalam ilusi. Itu adalah Raja Surgawi Menara Samsara yang pernah dilihat Tang Ao sebelumnya. Ketika kedua penguasa kuil Dewa Bintang melihatnya datang, mereka segera menghentikan apa yang sedang mereka lakukan, membungkuk dan berkata, bawahanmu memberi hormat kepada Raja Surgawi Sungkong. Jadi Raja Surgawi ini disebut Raja Surgawi Sungkong. Aku tidak tahu siapa tiga Raja Surgawi lainnya dari Menara Samsara, dan apa tingkat kultivasi mereka. Kekuatannya hanya setara dengan Kaisar Dewa tingkat rendah, dan dia masih harus menempuh jalan panjang sebelum mencapai tingkat menengah. Dia bisa ditangani dengan mudah. Tang Ao menyipitkan matanya dan bergumam dengan suara rendah. Sungkong Tianwang melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, apa hasil dari operasi Arai Samsara? Apakah kamu berhasil mengendalikan kesengsaraan surgawi? Masalah ini sangat penting. Jika terjadi kesalahan, saya pikir kamu harus tahu konsekuensinya. Bahkan jika Dewa Bintang datang sendiri, dia tidak dapat menyelamatkanmu. Saya tidak berani menunda. Formasi berjalan normal. Saya telah mengumpulkan guntur surgawi,
dan menelusuri kembali ke sumbernya dalam upaya untuk menemukan asal-usul Tang Ao. Salah satu dari dua penguasa kuil Dewa Bintang berbicara, dan tidak ada kesan arogansi atau perbudakan dalam nadanya, seolah-olah dia tidak takut pada Sung Kong Tianwang. Lebih baik tidak ada masalah. Waktu terbatas, jadi sebaiknya kalian bergerak lebih cepat. Jika kalian tidak bisa mengejar, kalian akan menanggung sendiri akibatnya. Sung Kong Tianwang berkata dengan tenang, dan dengan lambaian tangannya, kekuatan asli yang kuat meledak, meliputi seluruh formasi. Setelah dia bertindak sendiri, kekuatan formasi itu tampaknya meningkat lebih dari 2 kali lipat, dan operasinya tiba-tiba menjadi lebih cepat. Tang Ao melihatnya dari tempat asalnya, dan matanya sedikit menyipit, dan dia berkata pada dirinya sendiri dengan ekspresi serius dengan Sung Kong Tianwang yang bertanggung jawab, sudah terlambat bagiku untuk mengambil tindakan. Dia menarik napas dalam-dalam, meskipun dia merasa agak enggan, Tang Ao tidak punya pilihan lain. Jika dia mengambil tindakan sekarang, Sung Kong Tianwang sendiri tidak akan menjadi seseorang yang bisa dia kalahkan. Namun, setidaknya sekarang dia tahu bahwa Menara Samsara sedang mengoperasikan formasi Samsara dan ingin memulai dengannya. Terlebih lagi, mereka telah menyerap guntur surgawi itu dan pasti akan menggunakannya di masa depan. Tang Ao juga dapat mempersiapkan diri terlebih dahulu agar tidak menghadapinya dengan tergesa-gesa dan kehilangan strateginya. Memikirkan hal ini, Tang Ao perlahan mundur. Tepat saat dia hendak kembali ke kota Pingyang, dia melihat cahaya hitam lain menyala di sisi lain tempat asalnya. Begitu pikiran itu muncul, dia langsung berhenti dan bersembunyi di balik lereng bukit. Dia melihat ke arah cahaya hitam dan melihat bahwa pria itu juga berhenti di kejauhan, menyembunyikan tubuhnya. Dia menatap ke arah Samsara Arai, seolah-olah sedang menyelidiki sesuatu. Mereka adalah orang-orang pria misterius itu. Namun, itu bukanlah Kaisar Dewa Tertinggi, melainkan guru lainnya. Auranya saat ini sangat samar dan sulit dideteksi. Meskipun Tang Ao hanya berjarak beberapa puluh kaki darinya, dia seharusnya menyadari gerakan sekecil apapun, tetapi dia tetap tidak menyadari apapun. Jika dia tidak melihatnya jatuh dengan mata kepalanya sendiri, dia pasti tidak akan tahu bahwa ada orang lain yang bersembunyi di antara mereka. Selain itu, karena aura orang ini terlalu samar, dia tidak memiliki cara untuk mendeteksi tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Dia hanya bisa menebak secara kasar bahwa dia setidaknya berada di puncak alam suci. Orang-orang dari Menara Samsara dan lelaki misterius itu tiba di sini satu demi satu. Mereka masing-masing punya rencana sendiri. Apa sebenarnya yang mereka rencanakan dengan kemampuanku saat ini, terlalu sulit untuk mengetahuinya secara menyeluruh. Aku hanya tahu sedikit informasi, dan aku dibatasi di mana-mana. Tang Ao mengerutkan kening, bergumam pelan, dan melihat ke sana lagi. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Kemudian dia melihat anak buah pria misterius itu tiba-tiba mengeluarkan benda aneh dengan semburan cahaya hitam yang melonjak di atasnya, dan benda itu menghilang tanpa suara menuju Samsara Arai. Setelah cahaya hitam memasuki formasi, cahaya itu tampak berputar sebentar, lalu menyatu dengan cahaya formasi Samsara. Melihat ini, hati Tang Ao sedikit tergerak, dan dia berpikir dalam hati mungkinkah orang ini ingin mengambil alih kekuatan formasi Samsara. Kemudian dia berkata, tetapi dengan Sung Kong Tianwang secara langsung, pria misterius itu memiliki banyak cara dan berbagai senjata ajaib untuk melindunginya, tetapi tampaknya dia terlalu banyak berpikir untuk membiarkan bawahannya bermain trik di depan Kaisar Dewa Tertinggi. Mari kita lihat apa hasilnya. Sambil berpikir, Tang Ao membalik telapak tangannya, dan sedikit cahaya bintang muncul dari telapak tangannya, melayang ke arah susunan reinkarnasi di bawah. Dalam sekejap mata, cahaya itu sudah dekat, dan cahayanya tenggelam ke dalam bumi, sepenuhnya tersembunyi. Bintang-bintang merasakan fluktuasi halus itu. Meskipun mustahil untuk mengendalikan semua kondisi dalam formasi dengan cara seperti itu, setidaknya Tang Ao dapat merasakan perubahan aura dalam formasi satu persatu. Dengan cara ini, dia dapat mengetahui seberapa besar pengaruh bawahan pria misterius itu terhadap formasi Samsara dengan menggunakan benda aneh itu. Saat aku sedang merasakannya dengan saksama, tiba-tiba aku mendengar suara gemuruh. Kulihat Sung Kong Tianwang tiba-tiba melambaikan tangannya, dan sumber energi yang mengerikan menyapu, dan angin kencang bertiup siapa yang berani mencuri di depanku. Angin kencang menyapu dan langsung menyelimuti daerah sekitarnya. Tang Ao melihat bahwa bawahan pria misterius di sisi lain tiba-tiba bergetar, seolah-olah dia sedikit terluka saat ini. Kemudian dia melihat Sung Kong Tianwang mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah pria ini. Jadi itu kalian, sekelompok tikus bau yang bersembunyi di selokan. Karena kalian di sini, tinggallah. Saat suara Sung Kong Tianwang jatuh,
dia terlihat berkedip dan langsung mencapai puncak bukit. Dengan lambaian tangannya, tangan raksasa cahaya dan bayangan tiba-tiba terbentuk dan meraih ke arah pria itu. Begitu suara Sungkong Tianwang terdengar, orang ini berbalik dan berlari tanpa ragu sedikit pun. Sosoknya lebih cepat dari kilat dan bahkan lebih cepat daripada saat dia datang. Dia menuju ke arah kota Pingyang. Namun, Kaisar Dewa tertinggi begitu agung sehingga kecepatannya masih sedikit lebih lambat dan dia ditangkap olehnya. Kekuatan besar itu meledak dalam sekejap dan langsung menjatuhkan pria itu. Tubuhnya menghantam tanah beberapa kali seperti sepotong kain, lalu melayang ke langit lagi, dan terus melarikan diri menuju kota Pingyang tanpa melambat sedikit pun. Melihat ini, ekspresi Tang Ao sedikit berubah. Ketahanan pria ini sungguh menakjubkan. Setelah mengalami pukulan yang begitu berat, dia masih mampu bertahan dan melarikan diri. Sungguh luar biasa. Namun, Sungkong Tianwang masih tidak berniat melepaskannya. Dia melesat dan mengejarnya. Di sisi lain dari Samsara Arai, dua master dari Stargate Temple juga bergerak cepat dan terus menggerakkan Arai. Aura yang menakutkan dan misterius terus melonjak. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit. Kekuatan di dalamnya tampak menjadi lebih menakutkan dan tidak jelas di bawah persepsi bintang-bintang. Tang Ao berpikir dalam hati, setelah diberkati oleh kekuatan Sungkong Tianwang, formasi ini telah sepenuhnya memasuki level lain. Jika aku mengambil tindakan sekarang, akan sulit untuk menghancurkannya, dan itu akan membuat musuh waspada. Lebih baik mengendalikan salah satu dari mereka terlebih dahulu dan melihat apa yang terjadi. Memikirkan hal ini, Tang Ao membalikkan telapak tangannya, dan cahaya bintang lainnya muncul. Kemudian dia bergegas menuju kedua tuan dari kuil Dewa Bintang tanpa ragu-ragu. Sambil melakukannya, dia mengaktifkan kekuatan hantu domain dan membungkus asal bintang di dalamnya agar tidak ketahuan. Setelah cahaya bintang itu masuk ke dalam tubuh kedua pria itu, Tang Ao menyipitkan matanya sedikit, berbalik sambil tersenyum tipis, dan menunjukkan keterampilan tubuhnya yang tak terlihat, menuju ke arah pengejaran Sungkong Tianwang. Kedua pria itu sangat cepat, satu di depan dan satu di belakang, dan dalam sekejap mata mereka telah menempuh jarak yang jauh. Namun pada akhirnya, pria itu berhasil ditangkap oleh Sungkong Tianwang. Kekuatan Kaisar Dewa yang dahsyat dan tak terkalahkan meledak dalam sekejap, menghalangi semua rute pelariannya. Pria itu berhenti di udara, terbungkus jubah hitam, hanya memperlihatkan sepasang mata merah darah, menatap dingin ke sisi yang berlawanan. Setelah bersembunyi di dekatnya, Tang Ao menatap ke arah dua orang yang sedang berhadapan di atas langit. Aura pria itu berfluktuasi, seolah-olah dia sedang meramu sesuatu. Bahkan ketika menghadapi orang kuat seperti Kaisar Dewa tertinggi, dia tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, dia tampak bersedia bertarung dengan keras. Jika tingkat kultivasinya memang hanya di puncak alam ilahi, maka sama sekali tidak mungkin dia bisa melawan makhluk setingkat Kaisar Dewa. Dia pasti memiliki semacam kartu truf yang kuat untuk mendukungnya, kalau tidak dia tidak akan begitu percaya diri. Pada saat ini, aura dingin tiba-tiba meletus. Sambil menyipitkan matanya sedikit, Tang Ao melihat aura gelap dan menyeramkan tiba-tiba muncul dari tubuh orang ini, dan sepertinya ada banyak sekali hantu yang penuh kebencian yang muncul di dalamnya, seolah-olah sebuah pintu neraka terbuka di tubuhnya, dan sebuah kekuatan aneh meledak keluar darinya. Kau hanya memamerkan trikmu di hadapanku. Kau hanya mencari kematian. Sungkong Tianwang mendengus dingin, dengan ekspresi jijik di wajahnya, lalu ia melambaikan tangannya, dan sumber kekuatan yang besar menyapu dan langsung menuju ke wajah pria itu. Saat angin kencang tiba-tiba muncul, angin itu tampaknya membawa kekuatan mengerikan yang tak tertahankan, menyapu di depan orang ini dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Kemudian, auranya meledak seketika, dan kekuatan yang dahsyat melonjak, langsung bertabrakan dengan kekuatan Kaisar Dewa. Suara ledakan yang keras terdengar, dan pupil mata Tang Ao tiba-tiba mengecil. Di matanya, kekuatan yang meletus dalam sekejap sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Ruang di sekitarnya bergetar, dan bahkan tanah di bawah kakinya bergetar, dan badai energi yang melonjak menyapu. Dengan sedikit gerakan pikirannya, Tang Ao segera mengaktifkan asal-usul bintang di lautan kidantiannya. Medan bintang berkelebat di sekelilingnya, menyelimutinya sepenuhnya. Agar tidak ketahuan oleh dua orang yang bertarung di udara, ia mengendalikan kekuatan asal-usul bintang secara ekstrim. Cahaya itu begitu samar dan misterius di antara bintang-bintang yang berkelap-kelip sehingga orang tidak dapat melihatnya sama sekali jika tidak memperhatikan dengan saksama. Pada saat ini, ketika keduanya bertarung, energi melonjak seperti badai di kehampaan dan sangat kacau. Mustahil untuk mendeteksi keberadaannya dengan merasakan fluktuasi kekuatan, jadi setidaknya seseorang dapat merasa tenang sekarang. Setelah tabrakan,
Pria itu melesat dan mengambil inisiatif untuk membasmi Sungkong Tianwang. Dia sangat cepat, memegang benda aneh itu di tangannya, dan gelombang energi dingin yang melonjak terpancar darinya. Hati Tang Ao sedikit tenggelam. Ia selalu merasa aura kekuatan ini sangat familiar, seolah-olah ia pernah melihatnya di suatu tempat. Namun, tidak peduli bagaimana ia memikirkannya dan mengingatnya, ia tidak dapat mengingat di mana ia pernah melihatnya. Hal yang sama berlaku untuk kekuatan yang mengalir pada pria misterius itu. Saat dia sedang berpikir, Sungkong Tianwang sudah melakukan gerakan lain. Dia melihat bahwa seseorang yang tingkat kultivasinya jauh lebih rendah darinya, yang bahkan belum mulai memahami domain, benar-benar berani menyerang secara aktif. Kemarahan di dadanya terlihat jelas, dan hampir tidak ada gerakan yang aneh dalam gerakannya. Dia mengangkat tangannya dan asal-usul Kaisar Dewa yang luas dan mengerikan meledak keluar. Setelah itu langsung tiba di depan orang ini, kekuatan yang melonjak meledak dan menekan seluruh tubuhnya. Meskipun wilayah dan kekuatannya jauh lebih rendah daripada Kaisar Dewa, harta rahasia di tangannya sangat kuat. Kemudian aku melihat cahaya gelap tiba-tiba melesat keluar dari atas, yang langsung menembus cahaya dari telapak tangan Sungkong Tianwang dan melesat ke arah tubuhnya. Dengan suara bang yang tumpul, cahaya itu mendarat tepat di atasnya. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan semburan udara hitam melintas di wajahnya. Orang pembawa sial, kau hanya seekor semut, tapi berani bersikap sombong dan mencari kematian. Teriak Sungkong Tianwang, lalu ia melesat dan terbang ke arah pria itu dalam sekejap. Saat mendekat, ia menamparnya dengan satu telapak tangan, dan aura mengerikan tiba-tiba meledak. Orang ini panik dan tidak punya cara untuk menghindar. Selain itu, dia terkena serangan sebelumnya, jadi tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup saat ini. Dia akan dipukuli hingga babak belur oleh Sungkong Tianwang. Pada saat ini, napas dingin tiba-tiba keluar, dan udara hitam melonjak, membungkusnya. Sungkong Tianwang mendaratkan telapak tangannya di atas gas hitam, dan itu seperti mendarat di atas bola kapas yang lembut. Itu tidak mengerahkan banyak tenaga. Pada saat angin telapak tangan menyebarkannya, sosok pria itu telah menghilang, seolah-olah dia telah menguap ke udara tipis dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, Tang Ao tentu tahu bahwa mustahil bagi orang ini untuk melarikan diri dengan kekuatannya sendiri dalam sekejap. Tentu saja, pasti ada orang kuat lain yang menyelamatkannya, tetapi mengenai siapa orang ini, Tang Ao tidak tahu. Saat dia sedang berpikir, dia melihat sesosok tiba-tiba muncul dari udara. Orang ini tersenyum tipis. Dia menatap Sungkong Tianwang dan berkata, "Haha, Sungkong Tianwang, dengan statusmu sebagai Kaisar Dewa, bagaimana mungkin kau menyerang seorang junior? Apa kau tidak takut ditertawakan?" Hantu tuali, berhentilah bicara omong kosong di sini. Orang ini memiliki harta karun Mingzunmu yang paling berharga untuk melindunginya, tetapi dia berani memata-matai kekuatan reinkarnasiku. Dia mencari kematian. Kau tidak bisa menyalahkan orang lain. Hasilnya akan sama saja jika kau datang. Sungkong Tianwang mendengus dingin dan berkata dengan nada menghina. Ternyata Kaisar Dewa tertinggi di bawah pria misterius itu bernama Li Laogui, dan dia sendiri selalu dipanggil Ming Zun oleh Sungkong Tianwang. Apa sebenarnya arti nama ini? Orang ini menyembunyikan dirinya begitu dalam sehingga dia tidak pernah mengungkapkan sedikit pun peluang. Tang Ao, yang mendengar ini secara diam-diam, memiliki banyak pikiran yang berkelebat di benaknya. Dia bergumam dalam hatinya, orang seperti ini pasti tidak akan dengan mudah memilih nama acak untuk mewakili dirinya sendiri. Pasti ada makna yang lebih dalam di baliknya. Jika kamu dapat memahaminya, kamu mungkin mendapatkan sesuatu. Memikirkan hal ini, Tang Ao mengangkat kepalanya dan menatap ketiga orang di udara lagi. Awalnya, setelah Li Laogui muncul, Sungkong Tianwang kalah jumlah 2/1 dan telah jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Namun di sisi lain, pria itu telah diserang terus-menerus sebelumnya, dan meskipun ia mengaktifkan harta karun untuk melindungi dirinya sendiri, ia masih terluka parah. Saat ini, mereka tidak memiliki banyak kemampuan bertarung, dan satu-satunya hal yang dapat mereka gunakan adalah memaksa harta karun itu untuk bergerak lagi. Namun, Li Laogui tampaknya tidak memiliki niat untuk bertarung sampai mati dengan Sungkong Tianwang. Faktanya, mereka telah mendapatkan apa yang mereka inginkan, jadi tentu saja tidak perlu bertarung sampai mati lagi. Haha, Sungkong, karena aku di sini hari ini, kau harus mengerti bahwa tidak mungkin kau bisa menahan kami di sini dengan kekuatanmu. Bahkan jika kau memaksa kami untuk menyerang, yang bisa kami lakukan hanyalah menderita kerugian. Jangan lupa, masih ada satu orang di kota ini. Hantu tuali mencibir, menatap Sungkong Tianwang dengan erat, dan berkata dengan nada menggoda, Tang Ao, aku tidak punya banyak kepercayaan diri untuk melawannya lagi.
Jika kamu tidak takut dimanfaatkan olehnya dan tiba-tiba muncul saat kita berdua terluka, kamu bisa mencobanya. Apa kau pikir aku anak berusia 3 tahun? Tang Ao hanyalah seekor semut di tingkat ketujuh alam suci. Aku bisa menghancurkannya menjadi bubuk hanya dengan satu pikiran. Kau benar-benar menggunakannya untuk mengancamku dan ingin membuatku merasa keberatan. Itu konyol, kata Sung Kong Tianwang dingin. Sung Kong Tianwang, kamu terlalu percaya diri. Bahkan guruku telah memperingatkan kita berkali-kali agar berhati-hati saat berhadapan dengan Tang Ao. Jika kita tidak yakin untuk membasminya, lebih baik kita membiarkannya pergi daripada menyerangnya, kalau tidak, dia hanya akan bertambah kuat. Dengan tatapan menghina, Li Laogui menatap Sung Kong Tianwang dan melanjutkan, lagi pula, kebijaksanaan dan penilaiannya adalah yang terbaik di dunia. Jika kita bertarung di sini, dia pasti akan menyadarinya. Mungkin dia bersembunyi di suatu tempat di sekitar sini sekarang. Dia seperti ular berbisa yang bersembunyi di rerumputan gelap. Meskipun dia hanya seekor semut di level kita, jika kita semua kehilangan kekuatan untuk bertarung, dan dia tiba-tiba muncul, kita akan dikubur bersama-sama. Lagi pula, itu tidak masalah bagiku. Hantu Tuali, panggil saja benda-benda dari menara reinkarnasiku dan aku akan menunjukkan belas kasihan dan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, kalian berdua pasti akan mati hari ini. Meskipun dia masih berbicara dengan keras, Sung Kong Tianwang telah bertemu Tang Ao secara langsung dan mengetahui situasinya, jadi dia tidak berani ceroboh. Menurutmu itu mungkin? Li Laogui berkata dengan tatapan mengejek di matanya. Dia melambaikan tangannya dan gas hitam melonjak, membungkus pria itu. Kemudian Tang Ao merasa bahwa ruang di sekitarnya tampak terdistorsi, seolah-olah sebuah lorong terbuka di tengahnya. Beraninya kau. Melihat ini, Sung Kong Tianwang meraung, dan dengan sekejap tubuhnya, ia langsung menyerbu ke arah Li Laogui. Tampaknya ia akan mencegatnya dengan seluruh kekuatannya. Tidak ada keraguan sama sekali dalam serangannya, dan kekuatannya meningkat secara ekstrim. Dengan senyum tipis di matanya, hantu Tuali melambaikan tangannya dan gas hitam keluar, menutupi kepala Sung Kong Tianwang. Aura yang sangat menakutkan dan mencekam muncul di dalamnya, seperti neraka Asura, yang membuat orang merasa dingin di hati mereka. Tubuh Sung Kong Tianwang bergetar, dan tiba-tiba sebuah hantu berbentuk menara muncul di belakangnya, yang menghantam gas hitam. Selama tabrakan antara kedua belah pihak, ruang di udara tampak diam dalam sekejap, dan retakan muncul samar-samar di atasnya. Kemudian, sosok mereka berkelebat, dan dalam sekejap, mereka bertabrakan dan bertarung ratusan kali. Badai energi yang mengerikan terus melanda, dan dalam pemboman itu, dengan gelombang kekuatan penghancur, penghalang ruang angkasa di antara kedua pria itu hancur total. Dalam sekejap, energi kehampaan yang dahsyat tak terhitung jumlahnya menyembur keluar di ruang ini. Meskipun Tang Ao dikelilingi oleh medan bintang, dia masih merasakan palpitasi dan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Kekuatan sebenarnya dari tabrakan seperti itu, bahkan dengan hantu domain, saya khawatir akan sulit untuk dilawan. Awalnya ia mengira bahwa setelah sepenuhnya mengendalikan dan mengoperasikan kekuatan hantu domain, ia akan memiliki modal untuk bertarung langsung dengan Kaisar Dewa tingkat rendah. Ternyata di Istana Suci Alam Suci, ia juga telah melihat pertarungan antara Dewa Gunung Salju Besar dan Dongmen Cangkong, dan merasakan kekuatan-kekuatan mereka. Namun, saat itu ia melihatnya di bawah pengaruh kehendak jiwa sisa Holy Lord. Dalam arti tertentu, kekuatan yang ia rasakan saat itu berasal dari sudut pandang alam Holy Lord, jadi ia tidak merasa itu begitu menakutkan, dan bahkan sedikit meremehkannya. Namun sekarang, dia berdiri di samping medan perang tempat Kaisar Dewa tertinggi bertarung dengan identitas dan kekuatan wilayahnya sendiri, dan hasil yang dia rasakan sama sekali berbeda. Selama salah satu dari kedua orang ini mengalihkan semua perhatian mereka kepadanya, dia akan berada dalam bahaya. Saat dia sedang memikirkannya, dia mendengar suara keras yang mengerikan tiba-tiba datang dari udara. Badai energi yang besar dan bergejolak tiba-tiba meletus. Sung Kong Tianwang dan Li Laogui terdorong menjauh pada saat yang sama, dan penghalang ruang di sekitarnya hancur total, dan badai ruang yang bergejolak pun melanda. Haha, Sung Kong, aku akan bermain denganmu sampai di sini hari ini. Sekarang, mari kita ucapkan selamat tinggal. Kita akan bertarung lagi lain kali kita punya kesempatan. Hantu Tuali tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, lalu sosoknya berubah dan kabur, perlahan-lahan menjadi tembus pandang, lalu menghilang sepenuhnya. Meskipun Sung Kong Tianwang sama sekali tidak ingin membiarkan Li Laogui lolos, dia tidak punya pilihan lain. Mustahil untuk menghentikannya saat dia menggunakan teknik rahasianya. Kecuali dia bisa mempertahankan penekanan penuh terhadap kekuatannya, dia hanya bisa melihatnya lolos. Sampai sosok Li Laogui benar-benar menghilang,
Sungkong Tianwang menyipitkan matanya sedikit, dan semburan cahaya dingin muncul di matanya. Dia sekarang secara alami dapat mengejarnya langsung ke kota Pingyang dan menemukan Li Laogui lagi di villa keluarga Tai, tetapi dia tidak dapat melakukan itu. Selain kehadiran Tang Ao di kota Pingyang, rencana Menara Samsara ada di depannya dan dia tidak boleh membuat kesalahan. Jika dia terjebak dalam pertempuran di kota Pingyang dan tidak dapat melarikan diri, dia tidak akan dapat hadir untuk menekan masalah apapun yang muncul. Konsekuensinya akan serius. Dengan mengingat hal ini, meskipun dia sangat enggan, Sungkong Tianwang tidak punya pilihan selain berbalik dan terbang menuju ke arah di mana Samsara Arai didirikan. Dia menghilang dalam sekejap mata. Baru kemudian Tang Ao berjalan keluar dari kegelapan, melihat ke arah yang ditinggalkannya dengan mata yang dalam. Sambil menarik napas dalam-dalam, Tang Ao bergumam pada dirinya sendiri, apa sebenarnya yang direncanakan Menara Samsara dan yang disebut Ming Zun. Tampaknya kedua belah pihak telah mencapai semacam kesepahaman diam-diam, dan tidak seorang pun akan membasmi dengan mudah. Mungkinkah apa yang dikatakan Li Laogui kepadaku sebelumnya itu benar? Jika eksistensi seluruh dunia sedang menuju ke arah ketiadaan, jika kekacauan bawaan dan 5 kemerosotan para dewa sudah di depan mata, lalu apa gunanya semua upaya yang kulakukan sekarang untuk mendapatkan batu dewa dan memahami rahasia reinkarnasi? Cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di matanya, Tang Ao berbalik dan melihat ke arah kota Pingyang, lalu berbisik lagi, benar atau tidaknya semua ini, kita baru bisa mengetahuinya setelah kita mendapatkan batu ajaib kota Pingyang dan pertempuran benar-benar pecah. Fang Fu sekarang terluka parah. Meskipun aku bisa mendapatkan batu ajaib itu terlebih dahulu, Li Laogui dan Sungkong Tianwang seharusnya memiliki sarana untuk mendeteksi dan merasakan pergerakan batu ajaib itu. Jika aku melakukan ini, mereka pasti akan menyadarinya dan segera mengambil tindakan. Kalau begitu, aku hanya punya satu pilihan, yaitu pergi segera setelah mendapatkannya. Tapi kalau begitu, aku tidak akan bisa melihat pertarungan sesungguhnya antara kedua belah pihak, dan aku tidak akan bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengetahui rahasia yang tersembunyi di baliknya, jadi aku sama sekali tidak bisa melakukan itu. Memikirkan hal ini, Tang Ao pun mengambil keputusan. Meskipun kehilangan kesempatan yang baik seperti itu dapat mengakibatkan bahaya besar, itu tidak sepadan baginya. Pentingnya batu ajaib jelas tidak sepenting memperoleh informasi tentang peristiwa besar berikutnya terlebih dahulu. Sosoknya bersinar, dan dia menunjukkan keterampilan tubuhnya yang tak terlihat. Tang Ao dengan cepat pergi menuju kota Pingyang dan kembali ke villa. Dia melirik kamar Su Guangjing dan kamar beruang coklat. Aura kedua belah pihak telah menghilang, seolah-olah mereka tidak ada di sana lagi. Namun, Tang Ao tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa ini karena mereka semua telah mencapai ambang kemajuan. Selama mereka mengambil sedikit langkah maju dan diberi lebih banyak waktu, mereka akan berhasil melewati langkah kritis. Yang paling dipedulikan Tang Ao sekarang adalah apakah beruang coklat itu dapat memulihkan kekuatan Kaisar Dewa. Setelah melihat Sungkong Tianwang dan Li Laogui bertarung, Tang Ao sudah tahu bahwa masalah ini adalah yang paling penting sekarang. Jika beruang coklat itu bisa mencapai level itu, dengan kekuatan dan pengalamannya, tidak satu pun dari mereka akan menjadi lawannya, dan pertarungan selanjutnya tentu saja akan lebih mudah. Namun jika beruang coklat itu gagal, atau pulih sedikit tetapi belum mencapai level Kaisar Dewa, maka pertempuran berikutnya harus direncanakan dengan lebih matang. Sambil memikirkan hal ini, Tang Ao berjalan menuju kamarnya. Masih ada waktu tersisa, dan dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk berlatih dengan tekun. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan dalam sekejap mata, sudah 7 hari berlalu. Tang Ao berkonsentrasi untuk memahami kekuatan bayangan domain untuk melihat apakah dia bisa membuat kemajuan lebih lanjut, tetapi mantian kembali. Tentu saja, Xiao Shu juga ikut bersamanya. Dia telah tinggal di kota Tishan selama ini, mengikuti Chen Qingzi dan membantu kota Tishan kembali ke jalur yang benar. Dia telah memainkan peran besar dan temperamennya juga telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya, menjadi lebih ceria. Melihat Tang Ao, Xiao Shu tentu saja sangat senang. Ia melompat dengan gembira di depannya, memeluknya dan berkata, "Saudara Tang, Xiao Shu sangat baik. Xiao Shu dan saudara Chen telah menanam banyak pohon dan membantu banyak orang. Mereka semua sangat senang. Baiklah, Xiao Shu memang yang terbaik. Ada seorang kakak laki-laki di sini yang membutuhkan bantuanmu. Bisakah kau pergi dan mencarinya untuk kakak Tang?" kata Tang Ao dengan senyum penuh kasih di wajahnya, sambil menyentuh kepala Xiao Shu dengan lembut. Xiao Shu memiliki pikiran yang murni dan sangat baik, bagaikan aliran air jernih yang membuat orang-orang mencintainya. Tentu, di mana kakak laki-laki Xiao Shu akan pergi menemuinya. Xiao Shu langsung mengangguk setelah mendengar itu,
dan berkata sambil memegang tangan Tang Ao. Ikutlah denganku. Tang Ao berkata sambil tersenyum, memegang tangan Xiao Shu dan berjalan menuju kamar Fang Fu. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan melihat Fang Chou menjaganya di dalam. Dia tampak sangat khawatir dan tampak sangat buruk. Jelas bahwa dia terlalu khawatir akhir-akhir ini. Melihat Tang Ao membawa Xiao Shu masuk, ekspresi Fang Qiyu sedikit berubah. Dia menatap Xiao Shu dengan sedikit rasa sayang, lalu menatap Tang Ao dengan cemas dan berkata, Tang Ao, kamu bilang kamu akan menyelamatkan saudaraku, tetapi tidak ada gerakan sampai sekarang. Apakah kamu ingin menyesalinya? Tang Ao berkata dengan tenang, kapan aku bilang akan mengingkari janjiku aku di sini sekarang, Xiao Shu. Apa kau sudah melihat saudaramu dia agak lemah? Bantu dia dan sembuhkan lukanya. Baiklah, Xiao Shu akan segera pergi. Kakak laki-laki ini tampaknya bekerja sangat keras. Xiao Shu pasti bisa membantunya. Xiao Shu mengangguk dan berkata dengan patuh. Mendengar apa yang dikatakan Tang Ao dan Xiao Shu, Fang Qiyu sedikit mengernyit, menatap Tang Ao dan berkata orang yang kau katakan bisa menyelamatkan saudaraku adalah dia. Jangan konyol, Xiao Shu, dia hanya seorang anak kecil. Saudaraku terluka parah, bagaimana mungkin dia bisa menyembuhkannya? Lihat saja, kalau dia tidak bisa diselamatkan, kita bicarakan nanti. Tang Ao tidak menjelaskan terlalu banyak. Meski sudah lama berlalu, Fang Chou masih tidak percaya padanya, jadi tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Semuanya harus dibuktikan dengan tindakan. Xiao Shu melangkah maju, berjalan ke sisi tempat tidur, menatap Fang Fu yang tak sadarkan diri dengan sepasang mata hitam besar dan berkata kakak, Xiao Shu di sini untuk membantumu. Ini akan sedikit menyakitkan, tetapi Xiao Shu tahu bahwa kakak sangat berani dan pasti tidak akan takut. Baiklah, Xiao Shu ada di sini. Saat dia berbicara, Xiao Shu meraih tangan Fang Fu, dan semburan cahaya hijau zamrud keluar dari tubuhnya. Sumber kehidupan yang melonjak menyelimuti seluruh tubuhnya. Di bawah vitalitas yang kuat, luka-lukanya segera mulai pulih dengan cepat. Melihat pemandangan ini, wajah Fang Chou menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Meskipun dia tidak tahu kekuatan macam apa cahaya hijau di pohon kecil itu, dia dapat merasakan vitalitas yang agung dan murni yang terkandung di dalamnya, dan juga dapat merasakan bahwa napas Fang Fu pulih dengan cepat. Bagaimana ini mungkin? Dia baru berusia beberapa tahun, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan ajaib seperti itu? Dengan ekspresi yang luar biasa di wajahnya, Fang Chou menatap pohon kecil itu dan bergumam dengan suara rendah. Meskipun asal-usul kehidupan ada di setiap makhluk hidup, itu sangat langka. Wajar jika dia tidak mengetahuinya. Tidak banyak hal yang mustahil di dunia ini. Meskipun Xiao Shu belum terlalu tua, dia adalah anak kehidupan. Sumber kehidupan adalah dirinya sendiri. Secara alami tidak akan ada masalah dalam operasinya. Tang Ao berkata dengan tenang sambil tersenyum tipis di wajahnya. Sebenarnya, jika Tang Ao tidak menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri seluruh proses intisari pohon kecil itu mengembun dan akhirnya terbangun, dia akan merasa sulit untuk percaya bahwa anak semuda itu dapat memiliki kekuatan ajaib seperti itu. Namun, hal-hal di dunia ini begitu ajaib sehingga sulit ditebak. Dengan berkah dari sumber kehidupan pohon kecil itu, luka-luka Fang Fu secara alami tidak lagi bermasalah dan ia berangsur-angsur pulih. Akan tetapi, ia pernah terluka parah sebelumnya, yang telah merusak fondasi dan jiwanya. Bahkan jika tubuhnya pulih, ia masih butuh waktu untuk bangun. Setelah Xiao Shu menyelesaikan semua ini, dia perlahan melepaskan tangannya dan bergumam dengan ekspresi imut di wajahnya kakak, kamu harus bersikap baik. Jangan terlalu banyak berpikir atau bergerak. Bangunlah dengan cepat, Xiao Shu akan bermain denganmu. Mendengarkan perkataan Xiao Shu, Tang Ao tersenyum dalam hatinya. Dia bahkan telah belajar cara membujuk seorang anak, jadi dia berjalan mendekat dan berkata, kakak Fang, kamu sudah mendengarnya, Xiao Shu masih menunggumu untuk bermain dengannya. Kamu tidak boleh bermalas-malasan dan tidur terlalu lama. Kakak Tang, kamu salah. Xiao Shu lah yang bermain dengan kakak laki-laki, bukan kakak laki-laki yang bermain dengan Xiao Shu. Xiao Shu tidak begitu suka bermain-main dan bodoh. Mendengar kata-kata Tang Ao, Xiao Shu cemberut dan mengoreksinya dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Baiklah, Xiao Shu lah yang ingin bermain dengan kakak laki-laki. Baiklah, kakak laki-laki perlu istirahat yang cukup. Ayo kita keluar dan jangan ganggu dia lagi. Tang Ao tersenyum tipis dan menyentuh kepala Xiao Shu dengan penuh kasih sayang dan berkata. Baiklah, kakak Tang, kali ini kamu tidak boleh meninggalkan Xiao Shu sendirian lagi. Kamu harus membawaku kemanapun kamu pergi di masa depan, kalau tidak aku akan marah dan mengabaikanmu. Xiao Shu menatap Tang Ao dan berkata dengan ekspresi polos.
Baiklah, Kakak Tang berjanji padamu bahwa aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian lagi. Aku akan membawamu kemanapun aku pergi, oke, kata Tang Ao sambil tersenyum. Sesuatu yang besar mungkin akan terjadi selanjutnya, dan dia merasa tidak nyaman jika dia meninggalkan pohon kecil itu. Dan jika Xiao Shu ada di sampingnya, jika ada bahaya serius atau seseorang terluka parah, dia juga dapat mengambil tindakan tepat waktu, setidaknya untuk menyelamatkan nyawa mereka. Selama mereka bisa tenang, akan ada peluang untuk pulih. Misalnya, seperti Fang Fu kali ini, jika dia tidak ada di sana, hanya akan ada sedikit harapan. Di bawah dukungan kekuatan dahsyat asal mula kehidupan, Fang Fu akhirnya terbangun setelah 7 hari. Orang-orang dari keluarga Zhou mencungkil matanya. Meskipun Xiao Shu ingin mencari cara untuk membantunya membentuknya kembali, dia menolak. Dia berkata bahwa tanpa mata, dia bisa melihat dunia dengan lebih baik. Setelah mencapai alam suci, apa yang dilihat dengan mata terbuka memang tidak lagi penting. Persepsi jiwa lebih berguna sebagian besar waktu. Namun, sebagai manusia, mata masih merupakan bagian terpenting. Namun karena Fang Fu telah mengambil keputusan, Tang Ao tidak dapat memaksakannya. Sejak hari ketika Sung Kong Tianwang dan Li Laogui bertarung satu sama lain, orang-orang dari Menara Samsara dan Ming Zun tampaknya tiba-tiba menjadi benar-benar tenang. Tidak ada yang mengambil tindakan lagi, dan seluruh kota Pingyang jatuh ke dalam ketenangan sesaat. Namun, suasana menjadi suram, dan ada perasaan bahwa badai akan segera datang. Kultivasi Ye Jianyi dan yang lainnya berkembang secara bertahap dan cepat. Saat pertama kali berlatih, ia hanya berada di level kedua body tempering. Dengan sumber daya yang kuat dari keluarga Ye dan bimbingan serta pelatihan Tang Ao, ia melewati beberapa level dalam waktu singkat dan kini telah mencapai level ke-7 body tempering. Seolah-olah sebuah tombol tiba-tiba dinyalakan. Keterbatasan dan hambatan yang diperlukan untuk menerobos alam tampaknya tidak ada di depan Ye Jianyi. Namun, Tang Ao juga memperhatikan bahwa sisa kekuatan jiwa aneh di tubuhnya juga tumbuh dengan cepat. Hanya tersisa 5 hari hingga batas waktu bulan Maret. Tang Ao merasa sudah saatnya mengambil tindakan untuk mengatasi bahaya tersembunyi terbesar ini. Pagi-pagi sekali hari ini, dia memanggil Ye Jianyi keluar dari ilusi surah sendirian, membawanya keluar dari kota Pingyang, dan menemukan tempat terpencil yang jarang dikunjungi orang. Jianyi, apakah kamu menyadari adanya masalah dalam latihanmu selama 2 bulan terakhir setelah tenang? Tang Ao menatap Ye Jianyi dan bertanya. Melapor kepada guru, ketika saya berlatih, saya selalu merasa seolah-olah ada sepasang mata yang mengawasi saya. Pada saat yang sama, ada juga suara yang muncul dari waktu ke waktu. Saya bodoh dan tidak tahu alasannya. Dengan melunakkan jiwa dan kemauannya dalam ilusi sura, pikiran Ye Jianyi juga berkembang pesat. Aku baru saja akan memberitahumu hal ini, tetapi aku ingin kau bersiap. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit, menatap Ye Jianyi dengan serius, lalu berkata, jauh di dalam jiwamu, ada eksistensi kuat yang tersembunyi. Bagimu, itu mungkin merupakan lonjakan terbesar dalam kultivasimu di masa depan. Namun di saat yang sama, keberadaan kekuatan semacam itu juga merupakan ancaman besar bagi jiwa dan keinginanmu sendiri. Kekuatan itu dapat melahap jiwa dan keinginan aslimu kapan saja. Jika kau ingin sepenuhnya menghilangkan ancamannya, kau hanya punya satu cara, melahapnya terlebih dahulu. Murid akan mengikuti perintah guru. Tidak peduli seberapa berbahayanya atau apa yang akan kuhadapi, aku tidak akan pernah mundur. Sebenarnya, Ye Jianyi sendiri sudah merasakan banyak hal. Bahkan jika Tang Ao tidak mengatakannya, dia sudah siap secara mental. Pada saat ini, ekspresinya sangat bertekad. Tang Ao mengangguk dan berkata, saya sangat senang Anda memiliki tekad dan kemauan seperti itu. Hal terpenting bagi saya untuk membawa Anda keluar hari ini adalah menyelesaikan masalah ini. Saya telah membuat rencana terperinci untuk Anda. Sekarang tergantung pada apakah Anda dapat menaatinya. Setelah mengatakan itu, Tang Ao melambaikan tangannya, dan bidang bintang yang cemerlang bersinar keluar, membungkus kedua sosok itu. Di antaranya, ada juga kekuatan samar rune cahaya suci. Dia menduga bahwa jiwa yang tersisa jauh di dalam jiwa Ye Jianyi ditinggalkan oleh binatang buas yang kacau itu. Oleh karena itu, cara terbaik untuk menghadapi serangan balik dari jiwa yang tersisa ini tentu saja adalah rune cahaya suci. Ketika Ye Jian melihat ini, ekspresinya menjadi serius. Dia menarik napas dalam-dalam, dan mengerahkan semua kekuatan aslinya. Dia menenangkan pikirannya dan menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan mata menyipit, sebuah kehendak besar tiba-tiba meledak dari tubuh Tang Ao dan langsung masuk ke jiwa Ye Jianyi, memisahkannya secara paksa dari tubuhnya, dan menyeretnya ke dalam diagram formasi yang ditutupi oleh rune cahaya suci.
Bidang bintang meluas, dan dia terlihat berdiri di bawah cahaya berbintang. Jianyi, rasakan dengan saksama sisa jiwa yang ada di dalam jiwamu dan pisahkan. Aku akan membantumu dan menghilangkan keinginan yang terkandung di dalamnya. Tang Ao menatap Ye Jianyi dalam ilusi medan bintang dan berkata dengan suara serius. Setelah merasakan kata-kata Tang Ao, Ye Jianyi sama sekali tidak ragu dan segera mulai merasakan sisa jiwa yang terhubung dengan rohnya. Namun, suara kemauan yang biasanya muncul tampaknya telah merasakan bahaya saat ini dan benar-benar menyembunyikan dirinya. Tidak peduli seberapa keras Ye Jianyi mencoba merasakan keberadaannya, tidak ada respons, seolah-olah dia telah memutuskan untuk tidak tertangkap apapun yang terjadi dan bertekad untuk bertarung sampai akhir. Melihat ini, Tang Ao menyipitkan matanya sedikit, mencibir, dan tiba-tiba sebuah keinginan besar meledak. Kau ingin bersembunyi, coba kulihat di mana kau bisa bersembunyi. Kata Tang Ao dengan suara dingin, dan cahaya terang tiba-tiba keluar dari matanya. Kehendak yang luas langsung menembus ke kedalaman jiwa Ye Jianyi, menyapunya seperti bandit. Terkena dampak dari tekad Tang Ao, wajah Ye Jianyi menunjukkan ekspresi kesakitan yang luar biasa. Jiwanya bergetar, dan tampaknya jiwanya bisa hancur dan menghilang kapan saja. Gelombang udara dingin muncul, berputar-putar seolah ingin membekukannya sepenuhnya. Orang yang rendah hati, apakah kau akan membiarkan orang lain memanipulasi dirimu seperti ini? Tidakkah kau ingin mengendalikan takdirmu sendiri? Lihatlah dia ingin membasmimu dan melahap jiwamu. Mulai sekarang, kau akan menjadi boneka di tangannya. Lawanlah, hanya perlawanan yang dapat memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Suara penuh hasrat, menakutkan dan aneh tiba-tiba terdengar di telinga Ye Jianyi, membawa serta hasrat dari bagian terdalam jiwanya. Di bawah pengaruh kehendak Tang Ao yang tidak bermoral dan kuat, jiwa yang tersisa akhirnya tidak tahan dan mengambil tindakan. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Dengan seringai di matanya, Tang Ao berkata dengan tenang, "Haha, akhirnya kau tidak bisa menahannya lagi, tetapi jika kau ingin mengendalikan keinginan jiwa dengan mudah dan membuatkan pakaian pernikahan untukmu, kau telah melihatku dengan sangat jelas." Rune cahaya suci dan kehendak luas meledak pada saat yang sama, menekannya. Saat suara Tang Ao jatuh, kekuatan yang lebih mengerikan menyapu dan langsung mengalir ke seluruh jiwa Ye Jianyi. Pada saat ini, sepertinya itu akan menghancurkan semua tekadnya. Selama dia menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan, dia akan berhasil. Lihat, orang malang, apakah kau masih tertipu olehnya? Dia sama sekali tidak ingin membantumu, tetapi ingin menghancurkanmu. Bakat yang kau miliki sejak lahir memiliki kemungkinan yang tak terbatas. Prestasimu hanya akan ada selamanya. Itu adalah kekuatan yang dibawa oleh takdirmu. Suara itu terdengar lagi, penuh dengan kekuatan tak terbatas, dan melanjutkan, dia hanya ingin melahapmu dan mendapatkan semua yang seharusnya menjadi milikmu. Tidakkah kau ingin melawan? Bersatulah denganku, aku adalah dirimu sendiri, bagian dari dirimu, dan aku akan memberimu kekuatan yang paling dahsyat. Pada saat ini, di bawah tekanan kehendak besar Tang Ao, seluruh jiwa Ye Jianyi jatuh ke dalam kesulitan besar, seolah-olah di neraka. Dia berjuang untuk bertahan, tidak tahu pilihan apa yang harus diambil, dan secara bertahap jatuh ke dalam ketakutan besar. Benar sekali, perasaanmu sekarang benar. Takutlah, takutlah. Kematian dan kehancuran sedang menantimu. Karena kebodohanmu, kau membuat pilihan yang salah. Kau mempercayainya dan memperlihatkan jiwa dan keinginanmu, bagian yang paling lembut dan lemah, kepadanya. Suara jiwa binatang buas yang tersisa semakin membimbing Ye Jianyi, membimbingnya untuk membangkitkan keinginan yang paling ganas dan kejam di dalam jiwanya. Hanya dengan cara ini dia dapat dikendalikan sepenuhnya, memaksanya untuk melawan keinginan besar Tang Ao dan mengusirnya dari jiwanya. Jianyi, jaga pikiranmu sendiri dan jangan sampai kau bingung karenanya. Tahan saja sedikit lebih lama lagi dan tidak akan ada tempat untuk bersembunyi. Lalu aku bisa menariknya keluar dan kau bisa melahapnya. Tang Ao sedikit cemas, meskipun ia bisa sepenuhnya menekan jiwa Ye Jianyi. Kemudian, dengan kekuatan penuh, dia akan secara paksa menarik keluar jiwa dan keinginan yang tersisa dari binatang buas yang kacau itu, dan kemudian menghancurkannya sepenuhnya. Namun, melakukan hal itu juga akan menyebabkan dampak dan kerusakan yang besar pada jiwa Ye Jianyi, dan dia mungkin kehilangan semua peluangnya. Oleh karena itu, Tang Ao harus membuat Ye Jianyi teguh dalam keyakinannya dan melawan kekuatan jiwa yang tersisa dengan teguh. Dengan cara ini, ia akan dapat memobilisasi keinginannya yang besar dan memberkatinya, yang setara dengan Ye Jianyi yang mengalahkan binatang buas itu sendiri dan tidak akan terlalu terpengaruh. Namun, jiwa binatang buas yang tersisa meletus langsung dari kedalaman jiwanya,
memicu ibel batinnya yang paling mendasar, terkadang dengan kekuatan menggoda yang besar. Dengan kemauan Ye Jianyi, sulit untuk menahan erosi kekuatan seperti itu, dan perlahan-lahan dia akan tenggelam. Dia hanya perlu mengambil satu langkah lagi. Bianifa, yang merasakan semua ini, Tang Ao tahu bahwa dia tidak bisa lagi menunggu Ye Jianyi untuk mendapatkan pencerahan. Dia harus bertindak tegas. Jika dia membiarkan jiwa dan keinginannya jatuh sepenuhnya ke tangan jiwa binatang buas yang tersisa, konsekuensinya hanya akan menjadi lebih serius. Memikirkan hal ini, Tang Ao sama sekali tidak ragu. Dalam sekejap, dia dengan paksa mengaktifkan kekuatan rune cahaya suci. Kehendaknya yang luas berubah menjadi cahaya bintang yang menyilaukan, menguraikan rune misterius di kedalaman jiwa Ye Jianyi. Saat kekuatan rune bergetar dan menyebar, kekuatan itu langsung menyelimuti seluruh jiwa Ye Jian. Cahaya putih salju menerangi segalanya, dan tidak ada makhluk gelap yang bisa lolos. Setelah merasakannya beberapa saat, Tang Ao dengan tajam menangkap cahaya hitam di tempat yang paling gelap. Tanpa ragu, Tang Ao segera mengerahkan kekuatan semua rune cahaya suci dan menyebarkannya ke sana. Saat rune itu mendekat, dia langsung membungkusnya dan dengan paksa menariknya keluar dari jiwa Ye Jianyi. 1140